Baru saja kau menulis ingin 10 miliar di buku harian, tapi saat menunduk, matamu terbelalak. Xiaoxi punya buku kembar, namun isinya membuat jantungmu seakan berhenti berdetak seketika. Di sana tertulis sebuah pesan, kakek tersayang, aku telah menemukan rahasia ini. Buku catatan kuno di antara barang-barangmu. Kakek jenius, teknologi masa depan kami. Sudah mampu mengirim benda ke masa lalu, meski biayanya sangat mematikan bagi kami. Demi mengubah nasib tragis keluarga kita, kuhabiskan seluruh hartaku untuk mengirimkan ini padamu. Sebuah buku jawaban yang identik dengan buku pertanyaan yang kakek miliki sekarang. Masing-masing 200 halaman. Setiap nomor halaman akan menjawab pertanyaan di halaman yang sama. Halaman yang kakek baca sekarang adalah kunci untuk mendapatkan pundi-pundi emas pertama. Sejarah mencatat, 3 hari lagi konflik besar akan meletus di wilayah utara dunia. Titik perangnya tepat di pusat produksi minyak, hingga harga minyak dunia akan kacau. Harga akan meroket dari $30 menjadi $150 dalam 3 minggu. Cara mencuannya tak perlu kuajari lagi, kan? Ingat, jangan pernah berani mengintip. Isi halaman belakang. Kakek wajib menulis pertanyaan dulu sebelum bisa melihat jawaban takdirnya. Jika melanggar dan mengintip lebih awal, maka seluruh sisa halaman buku ini akan menjadi kosong selamanya. Ingat itu, menatap tak percaya pada 2 buku sakti di depannya. Ia terpaku tanpa kata. Obsesinya berbuah manis. Keturunannya benar-benar mengirimkan keajaiban ini. Sebuah pesan dari masa depan. Sungguh gila, kau segera memeriksa berita internasional di ponselmu. Dunia tampak sangat damai tanpa ada sedikit pun tanda-tanda peperangan yang mendekat. Harga minyak mentah dunia masih $30, persis seperti yang tertulis di buku itu. Jika benar melonjak 5 kali lipat dalam 21 hari, ini benar-benar gila. Namun buku itu nyata di tangan Cui Guan. Ini bukan mimpi, waktunya berinvestasi besar. Mempertaruhkan seluruh harta di pasar minyak internasional. Tapi jika informasi ini meleset, ia akan kehilangan segalanya. Dengan penuh keraguan, kau memutuskan melakukan satu ujian lagi. Demi membuktikan kebenaran masa depan, Gwen membuka halaman kedua buku pertanyaan itu. Ia menulis, bagaimana aku bisa percaya? Tuliskan berita yang belum terjadi hari ini sebagai bukti. Buktikan padaku. Sambil menarik napas dalam, kau pun membalik halaman buku jawaban itu. Halaman kedua tertulis, baik, aku akan membuktikannya. Pukul 15:29. Gempa dahsyat skala 9 akan mengguncang Hokkaido. Kau langsung memelototi layar ponselmu. Tepat pukul 15:29, namun belum ada kabar apapun muncul. Menunggu gelisah selama 30 menit sambil terus menyegarkan layar, hingga sebuah notifikasi meledak. Laporan mendadak, hari ini pukul 15:29 di perairan Hokkaido. Telah terjadi gempa bumi bermagnitudo 9. Kau pun mengepalkan tangan dengan semangat membara. Gempa itu benar-benar terjadi. Lokasinya sangat presisi. Dengan teknologi zaman sekarang, mustahil memprediksi gempa seakurat ini. Jelas sekali bahwa buku jawaban ini sangat nyata. Ini kiriman dari keturunanmu di masa depan. Sejarah dunia tidak berubah sedikit pun. Garis waktu tetap berjalan sesuai rencana. Ini berita terbaik. Takdir masih berada di tanganmu. Artinya, semua informasi masa depan ini akurat. 3 hari lagi peperangan akan pecah. Perang di utara akan meletus dan harga minyak akan terbang tinggi. Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana besar. Modal bisa berlipat 5 kali dalam waktu 3 minggu saja. Dengan sistem daya ungkit, keuntungannya akan tak terbatas. Namun, semua rencana gila ini membutuhkan modal awal yang kuat. Untungnya, meski baru 3 tahun kuliah, keluargamu berkecukupan. Orang tuamu sudah membelikan rumah dan mobil mewah di Rongqingwei untuk masa depanmu. Kini aset rumah dan mobil di Rongqingwei sudah berada di tangan Cui Guan sepenuhnya. Berbekal informasi masa depan yang akurat, saatnya mempertaruhkan segalanya demi keuntungan maksimal. Meminta uang pada keluarga? Kau sama sekali tak berani memikirkan ide gila itu. Rahasia besar tentang buku harian masa depan ini tak boleh diketahui siapapun. Jika nekat meminta modal besar, keluargamu pasti akan menaruh curiga pada tindakanmu. Mereka akan mengira kau tertipu sindikat jahat atau terjebak dalam masalah sangat serius. Alih-alih mendapatkan uang, rumah dan mobilmu justru akan diawasi secara ketat oleh mereka. Melewatkan peluang emas ini berarti menyia-nyiakan informasi berharga yang ada dalam genggaman.
Tak ada yang tahu kapan keberuntungan besar akan mengetuk pintu hidupmu lagi. Dengan tekad membara, kau segera menghubungi bank untuk menggadaikan semua harta benda. Namun, hasil penilaian aset dari pihak bank benar-benar membuatmu merasa sangat kecewa. Meski rumah dan mobilmu bernilai tinggi, bank meragukan kapasitasmu untuk membayar kembali. Kau hanya ditawarkan pinjaman 3 juta yuan dengan proses birokrasi yang sangat lambat. Bagimu waktu adalah nyawa. Jalur pinjaman bank resmi sudah pasti tidak akan berhasil. Menjual aset secara kilat adalah satu-satunya cara tercepat demi mendapatkan modal besar. Beruntung, kekuatan uang bekerja ajaib. Esoknya, pembeli rumah dan mobilmu telah ditemukan. 4 juta yuan tunai langsung membanjiri rekeningmu karena kau menjualnya di bawah harga. Kau tak peduli meski rugi. Bagimu, uang ini adalah tuas penggerak takdir baru. Dengan modal ini, kau siap membalikkan dunia dan menciptakan sebuah mukjizat luar biasa. Saat jemarimu menandatangani kesepakatan, tiba-tiba ponsel di sakumu bergetar dan berdering kencang. Suara manja Shen Nian terdengar. Sayang, apa yang sedang kau lakukan sekarang? Sambil menjepit ponsel di bahu, kau terus fokus menuntaskan dokumen penjualan rumah itu. Begitu kau menyapa, Shen Nian terus merajuk tanpa peduli betapa sibuknya dirimu sekarang. Sayang, aku baru saja melihat tas mewah Gucci yang sangat indah di pusat perbelanjaan. Harganya cuma 20.000 yuan. Kau pasti mau membelikannya untukku, kan, sayang? Dia tahu keluargamu kaya raya dan kau selalu royal memberikan barang-barang bermerek padanya. Rayuan mautnya datang di saat kau sedang mempertaruhkan segalanya demi investasi masa depan. Setiap sen sekarang sangat krusial. Membuang uang berarti kehilangan peluang jutaan yuan nantinya. Demi menjaga kestabilan modal, kau terpaksa menolak keinginan gadis cantik itu dengan lembut. Aku sedang mengurus proyek besar. Nanti, aku pasti membelikan tas yang paling mahal. Mendengar jawabanmu, nada bicara Shen Nian langsung berubah drastis menjadi sangat dingin sekali. Pelit, pacar Sonia saja sudah membelikannya. Aku tidak mau kalah saing dari dia, kau hanya bisa menghela napas. Berusaha tetap tenang menghadapi amarah kekasihmu yang manja. Aku benar-benar tak punya uang tunai. Tunggu proyekku selesai, aku akan langsung membelinya. Bohong. Kau pasti punya uang tapi hanya pelit padaku. Aku benci padamu, tahu. Dengan penuh kekesalan, Shen Nian langsung mematikan sambungan telepon tanpa mendengar penjelasanmu lagi. Kau menggeleng pelan. Ada sedikit rasa letih yang menyelinap dalam hatimu yang sibuk. Harus diakui, Shen Nian adalah dewi kampus dengan kecantikan luar biasa yang sangat memikat. Dulu, kau berhasil memenangkan hatinya berkat ketampanan dan juga kemewahan latar belakang keluargamu. Hubungan kalian sudah bertahun-tahun, namun sifat gengsi dan haus kemewahannya mulai terasa berat. Dia sangat terobsesi pada tren barang mewah dan selalu menuntut hadiah setiap waktu. Jika bukan karena sokongan dana keluargamu, kau pasti sudah lama menyerah menghadapinya. Sabar. Setelah transaksi minyak ini sukses, semua keinginannya akan dengan mudah aku kabulkan. Sambil bergumam, kau akhirnya menuntaskan tanda tangan di atas kontrak penjualan aset itu. Tak lama, notifikasi SMS muncul. 4 juta yuan kini telah resmi masuk ke rekeningmu. Meskipun jumlahnya sudah cukup besar, kau merasa butuh persiapan lebih demi kemenangan mutlak. Wang Tong, sudah saatnya kau mengembalikan uang yang kau pinjam dariku selama ini. Andai dia kesulitan finansial lagi, aku pasti membantunya. Tapi tiba-tiba, bayangan wajah Wang Tong terlintas di benakku. Matamu berbinar saat meraih ponsel untuk melakukan panggilan video. Wang Tong adalah sahabat masa kecilmu yang sangat dekat. Kalian adalah teman sekelas sejak sekolah menengah. Namun sayangnya, prestasi akademik Wang Tong selalu berada di urutan terbawah. Dia gagal menembus gerbang universitas dan terpaksa terjun ke kerasnya dunia kerja jauh lebih awal darimu. Kondisi ekonomi keluarganya sangat memprihatinkan. Setiap kali kalian pergi makan atau berpesta, kamulah yang selalu menanggung biayanya. Terkadang saat dompetnya benar-benar kering, kamu tanpa ragu meminjamkan uangmu sendiri demi membantunya bertahan hidup di kota besar. Meski cicilannya kecil, hanya 3-5 juta saja. Jika ditotal semuanya sudah menembus angka 100.000. Panggilan tersambung seketika. Wajah antusias Wang Tong muncul di layar sambil berseru dengan nada penuh semangat, Guangge. Ada apa tiba-tiba? Kamu tersenyum kecut dan menjawab, hari ini aku sibuk, jadi kalau mau minum-minum, lain kali saja. Tujuanku menelepon hanya ingin bertanya, mungkinkah kamu mengembalikan uang yang pernah kamu pinjam dariku?
Wang Tong seketika terdiam. Ekspresi tidak senang yang sangat kentara langsung terpancar jelas di wajahnya, seolah dia merasa tersinggung oleh permintaanmu. Suaranya meninggi penuh emosi saat dia membentak, "Kenapa aku harus mengembalikan uang itu?" Kata-kata yang sungguh di luar nalar. Kamu nyaris tertawa mendengar logika anehnya. Bukankah membayar utang adalah hal yang wajar bagi siapapun di dunia ini? Wajah masamnya membuatmu tampak seperti orang yang berutang padanya. Kenapa menagih hak sendiri malah terasa begitu sulit? Meski hatimu mulai mendidih, didikan moral yang baik mencegahmu untuk meledak dalam amarah di hadapan teman lama ini. Persahabatan bertahun-tahun membuatmu enggan merusak suasana. Dengan sisa kesabaran, kamu mencoba menjelaskan situasi mendesak yang sedang kamu hadapi. "Kawan, proyek terbaruku butuh dana darurat segera. Aku baru saja memeriksa riwayat pesan kita selama setahun terakhir ini. Kamu sudah meminjam lebih dari 100.000. Aku tidak menagih semuanya, kembalikan saja 100.000 sebagai angka bulatnya. Padahal selisih angka yang kamu relakan itu mencapai 10 juta. Sebuah kebaikan hati yang luar biasa bagi seorang teman. Kamu merasa sudah bersikap sangat adil, namun tanpa disangka, Wang Tong justru memberikan balasan yang sangat menyakitkan hati. Wang Tong mencibir tajam, "Guang Ge, ini tidak sopan. Keluargamu sangat kaya raya, kenapa kamu menjadi sesempit ini padaku?" Dia membandingkan nasibnya denganmu. Kamu tertawa sinis, merasa situasi ini sungguh absurd dan tidak masuk akal sama sekali. Kenyataannya, bisnis keluargamu sedang berada di ujung tanduk. Ayahmu sudah tidak sanggup lagi memberikan sokongan dana apapun. Demi mengumpulkan modal usaha, kamu terpaksa merelakan rumah dan mobil kesayanganmu dijual demi melunasi semua beban keuangan. Kamu pun mengarahkan kamera ponselmu ke arah rumah. Di sana, para petugas dari jasa pindahan tampak sibuk mengangkut barang. Sangat jelas terlihat bahwa hunian mewah itu akan segera berpindah tangan. Kamu benar-benar sudah tidak memiliki tempat tinggal. Melihat pemandangan itu, suara Wang Tong meninggi karena kaget. "Apa, kamu benar-benar menjual rumahmu yang semegah itu? Lalu mobilnya juga. Terus, aku pakai apa untuk memikat gadis-gadis?" Ucapannya sungguh tidak berperasaan dan sangat keterlaluan. Dia terdiam sejenak, menyadari kekonyolan kata-katanya. Namun kemudian, secercah kegembiraan jahat mulai tersungging di sudut bibir Wang Tong. "Cui Guang, apa kamu benar-benar bangkrut?" tanyanya penasaran. Kamu hanya menatap layar ponselmu dengan perasaan hampa yang mendalam. Kamu kembali memohon padanya, menjelaskan betapa mendesaknya kebutuhanmu akan uang 100.000 itu sekarang juga untuk bertahan hidup. Tapi tak disangka, sikap Wang Tong justru makin keras kepala. Dengan nada tidak sabar dia membentakmu melalui sambungan video. "Qi Guang, kalau sudah bangkrut ya sudah. 100.000 itu hanya setetes air di lautan bagimu yang kaya. Daripada uangnya kamu buang untuk mabuk-mabukan, lebih baik berikan pada teman miskinmu. Bukankah kita sudah bersahabat sangat lama? Sudahlah, 100 juta ini tidak akan kukembalikan. Selamat tinggal." Dia memutuskan hubungan secara sepihak tanpa rasa bersalah. Panggilan terputus dengan bunyi bip yang tajam. Wang Tong mengakhiri percakapan mereka dengan cara yang sangat dingin. "Kamu terpaku di tempat, tidak percaya ada manusia yang bisa bersikap sejahat dan seburuk itu padamu. Si peminjam berlagak pahlawan, sementara si pemberi utang justru direndahkan. Dunia macam apa yang sedang kamu hadapi sekarang?" Alih-alih marah, kamu malah merasa situasi ini sangat magis dan konyol. Benarkah nilai persahabatan kalian hanya seharga itu? Ternyata hubungan bertahun-tahun kalah telak oleh 100.000 yuan. Kamu pun mulai bisa menebak apa pikiran licik Wang Tong. Mungkin karena kamu bangkrut, dia merasa tidak ada lagi keuntungan dari traktiran makan dan minum gratis di masa depan. Tanpa harta, kamu tidak bisa lagi membawanya ke bar untuk memikat wanita. Baginya, kamu yang miskin sudah tidak berguna. Di mata Wang Tong, nilai keberadaanmu telah musnah. Maka wajar baginya untuk melepaskan topeng persahabatan palsu selama ini. Memang benar, di masyarakat kejam ini, menagih utang jauh lebih sulit daripada mencari uang baru. Banyak orang lari tanggung jawab. Beruntung, semua uang yang pernah kamu pinjamkan padanya tercatat rapi dalam riwayat transaksi bank yang sah secara hukum. Tanpa bukti tertulis, Wang Tong tak menduga rencanaku. Aku tidak bangkrut seperti dugaannya. Aku hanya mengumpulkan modal demi keuntungan besar sebulan lagi. Saat rencanaku mulai membuahkan hasil, saat panen kontrak minyak tiba, entah bagaimana wajah Wang Tong nanti. Bayangan wajahnya sungguh menggelikan. Biaya bukan masalah,
Aku akan sewa pengacara terbaik demi 100 juta yang dia bawa kabur. Membalas kejahatan dengan kebaikan? Tidak, aku akan membalas setiap pengkhianatan dengan keadilan yang setimpal. Uang itu belum bisa kembali sekarang. Jemariku pun mulai menggeser layar ponsel dengan tatapan dingin. Mataku tertuju pada Liang Tao, sahabat lama lainnya. Dia dan Wang Tong bagaikan dua sisi koin. Meski tak sebanyak Wang Tong, hutangnya mencapai 10.000. Saatnya menagih apa yang menjadi hakku. 10.000 dari Liang Tao sangat berarti sekarang. Sebelum lonjakan harga minyak yang kunantikan itu terjadi, masih ada 1 bulan sebelum puncak harga. Aku butuh uang tunai untuk bertahan hidup hingga saat itu. Tak disangka, saat telepon terhubung, Liang Tao langsung menyambar. Dia sudah mendengar kabar burung itu. Kabar aku bangkrut menyebar luas. Sial, ini pasti ulah licik si brengsek Wang Tong itu. Liang Tao sudah tahu dalam sekejap. Jelas sekali Wang Tong sengaja menghancurkan reputasiku di depan semua orang. Berita baik tersendat, tapi kabar buruk terbang secepat kilat. Dunia ini memang sungguh kejam dan tidak adil. Pasti Wang Tong yang bilang, kan? Jangan percaya omong kosong itu, ucapku dengan nada penuh tekanan. Aku hanya ingin menagih 10.000 yang kau pinjam. Kembalikan sekarang, aku benar-benar membutuhkannya. Segera kembalikan. Jika aku dianggap bangkrut, maka 10 juta ini akan kujadikan modal terakhirku. Klik. Telepon terputus kasar. Dunia ini mulai terasa asing dan hati manusia semakin membeku. Ketulusan telah mati. Dalam amarah, aku bersumpah takkan pernah lagi meminjamkan uang kepada siapapun. Aku harus bersabar. Saat ini, fokusku hanya pada pasar kontrak minyak yang akan segera meledak. Begitu semua selesai, kalian akan berlutut mengembalikan setiap sen hutang kalian tanpa sisa sedikit pun. Modal plus bunga, wajib lunas. Menghubungi yang lain hanya membuang waktu saja sekarang. Aku menyerah mencari modal tambahan. Dengan sisa uang di tangan, aku mulai bertarung di bursa minyak. Layar bursa keuangan luar negeri kini di depan mata. Saatnya masuk ke pusaran perdagangan minyak dunia. Perang belum pecah, dunia masih tampak tenang. Harga kontrak minyak mentah pun terlihat sangat stabil hari ini. Bertahan di angka $30 per barel. Komoditas ini masih terikat kuat dengan nilai dolar. Tanpa guncangan pasar besar, pergerakan harga minyak mentah ini masih terasa sangat membosankan dan lambat. Tarikan napas dalam. Seluruh 4 juta yuan milikku resmi kutanamkan pada kontrak minyak mentah berisiko ini. Sistem ini sangat canggih. Dengan nilai tukar terbaru, aku menaruh semua asetku ke dalam platform perdagangan. Berbekal informasi rahasia yang akurat, aku berani mengambil langkah ekstrem dengan menggunakan fitur daya ungkit. Leverage 50 kali lipat. Ini adalah pertaruhan antara hidup dan mati yang sangat mendebarkan. Sedikit guncangan saja, akunku bisa musnah. Hanya ledakan perang yang mampu menyelamatkan posisi taruhanku ini. Harga minyak akan melesat bagai roket. Hanya situasi kacau seperti inilah yang akan membuatku menjadi kaya. Tanpa info orang dalam, leverage gila ini hanya bunuh diri. Tapi bagiku, ini adalah kunci kemenangan. Walau sudah pakai leverage 50 kali, modal segini masih terasa kurang untuk komoditas sebesar minyak. Jika harga menyentuh $150, modalku akan berlipat ganda hingga 5 kali lipat. Dengan leverage ini, 4 juta yuan akan berubah menjadi 1 miliar dalam waktu sebulan saja. Meski sudah kuhitung ribuan kali dalam benak, angka 1 miliar itu tetap membuat jantungku berdebar. Kepalaku pening membayangkannya. Sekarang semua sudah siap, tinggal menunggu pematik badai yang akan segera tiba. Panen raya dalam 21 hari lagi. Dengan penuh semangat, aku terlelap demi mengumpulkan tenaga. Menanti dentuman perang. Pukul 4 pagi, berita internasional mulai membanjiri layar ponselku dengan kabar mengejutkan. Dunia gempar. Perang di wilayah utara meletus tiba-tiba, menyulut api konflik yang sangat dahsyat dan mengerikan. Intensitas pertempuran memuncak dalam sekejap. Seluruh dunia kini menahan napas menyaksikan kehancuran yang terjadi. Saat semua orang ngeri melihat senjata mematikan, tatapanku justru terpaku tajam pada satu hal yang berbeda. Fokusku hanya pada grafik harga minyak mentah. Karena negara yang berperang adalah kunci kekayaan pribadiku. Negara pengekspor minyak dilanda perang besar. Seluruh jalur distribusi kini terputus total. Dunia gempar. Harga minyak mentah internasional langsung meroket tajam tanpa henti. Hanya dalam sejam, grafik harga minyak melonjak drastis ke titik tertinggi,
Dari 30 ke 39 dolar. Lonjakan langsung 30%. Dengan leverage 50 kali lipat, kau meraup untung 60 juta. Angka-angka itu membuat jantungmu berpacu. Ini nyata, bukan sekadar mimpi belaka. Kekayaan yang mustahil diraih seumur hidup, kini kau genggam hanya dalam sejam. Menjadi kaya mendadak pun tak cukup menggambarkan keajaiban luar biasa saat ini. Bisa saja kau cairkan 60 juta sekarang, tapi kau tidak sebodoh itu. Berkat info buku harian itu, kau tahu ini hanyalah awal dari pesta. Puncak harga tertinggi baru akan tiba dalam 21 hari lagi. Saat itulah waktu tepat untuk memanen harta dan mencairkan segalanya secara total. Kau bagai berdiri di tengah ombak raksasa yang siap membawamu ke puncak. Kau akan segera mencapai ketinggian yang tak mungkin digapai orang biasa. Selama perang berkecamuk, harga minyak tak akan pernah menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. 40 dolar. 47 dolar. Tren kenaikannya benar-benar gila. Kurva harganya kokoh menanjak lurus, membuat nilai kontrak minyakmu terus melambung tinggi. Seiring pasang naik, kekayaan yang bisa kau dapatkan terus membengkak tanpa batas. Tenang. Jangan sampai mati karena terlalu senang sebelum sempat menikmati uang ini. Tak ingin tumbang konyol, kau pun segera menutup aplikasi trading dengan mantap. Tarik napas dalam. Badai pasar ini masih akan berlangsung 21 hari. Fokusmu tak boleh goyah, apalagi saldo akunmu sekarang sudah sangat aman. Kau percaya sepenuhnya pada informasi masa depan di buku harian misterius itu. Tak perlu lagi memantau tiap detik, cukup periksa secara berkala dengan tenang. Waktu berlalu cepat bagi pikiran yang tegang, sore hari pun akhirnya tiba. Kini saatnya mengosongkan rumah ini demi pemilik baru yang akan segera datang. Sambil menyeret koper besar, kau melangkah mantap menuju rumah kekasihmu, Sensei. Kau merahasiakan penjualan aset ini agar orang tuamu tidak merasa cemas berlebihan. Risiko dan komplikasi tak perlu mereka tahu, biarlah ini menjadi rahasiamu sendiri. Rahasia besar dari buku harian masa depan ini tak boleh diketahui siapapun. Rencanamu adalah menetap di tempat Siyi hingga keuntungan besar itu cair sepenuhnya. Setelah itu, sebuah villa mewah akan menjadi rumah pernikahan kalian yang indah. Namun saat pintu terbuka, tatapan dingin Sensei tampak sudah menduga kedatanganmu. Dia berdiri menghalangi pintu, menolak membiarkanmu masuk ke dalam rumahnya sendiri. Sayang, aku numpang beberapa hari saja, ucapmu mencoba mencairkan suasana yang beku. Wajah Sensei tampak dingin. Dia tetap berdiri tegak menghalangi jalan masuk. Kenapa tidak tinggal di rumahmu? Katakan jujur. Apa kau sudah bangkrut total? Bangkrut? Kau hanya menjual aset untuk modal tempur di pasar minyak dunia. Pasti si brengsek Wang Tong yang menyebarkan gosip sampah tentang kehancuranmu itu. Bahkan kekasihmu sendiri termakan fitnah. Mereka tak tahu sang naga sedang bangkit. Padahal detik ini, keuntungan minyakmu sudah menembus angka 60 juta lebih. Cukup jelaskan kesalahpahaman ini pada Shiyi, dan semua masalah akan segera selesai. Siapa yang bilang aku bangkrut? Wang Tong benar-benar sudah keterlaluan. Ucapmu tenang. Baru saja kau ingin menjelaskan semuanya, Shiyi langsung memotong bicaramu dengan kasar. Berhenti berbohong. Wang Tong sudah cerita, kau sudah menjual rumah dan mobil kita. Pantas saja kau pelit. Jadi kau benar-benar bangkrut dan tak mampu membelikanku tas 20 juta? Kenapa kau diam saja? Apa kau sengaja menjebakku agar aku menikahimu dan ikut menanggung hutangmu? Jangan mimpi, kata-kata kejam Shen Wan menghancurkan hatimu. Rumah kita, bagaimana mungkin kau setega itu? Rumah ini milik orang tuaku. Kita belum menikah, kau tak punya hak. Kau hanya ingin memanfaatkanku. Menikahimu? Wanita boros yang menghabiskan 10 juta setiap bulan demi kemewahan? Kau akan menghancurkanku. 4 tahun cinta kita berakhir tragis. Kau bahkan tak memberiku kesempatan. Shen Wan menunjukkan wajah aslinya. Kau menyerah begitu saja? Shen Wan melipat tangan dengan senyum sinis, menatap Qi Guang penuh penghinaan. Lihat dirimu yang menyedihkan. Untung saja Wang Tong memberitahuku tentang kebangkrutanmu tepat waktu. Kalau tidak, hidupku pasti hancur di tanganmu. Mulai detik ini, hubungan kita benar-benar berakhir. Enyahlah dari hadapanku. Setelah membentak, Shen Wan langsung berbalik masuk ke dalam apartemennya tanpa perasaan. Brak, pintu tertutup keras, membuatmu terpaku. 4 tahun cinta hancur dalam sekejap mata. Hanya karena satu pesan tentang kebangkrutan, tunangan yang paling kau cintai tega membuangmu begitu saja. Dia pergi tanpa ragu sedikit pun.
Bahkan sahabat karibmu pun langsung menunjukkan topeng kemunafikannya. Uang yang dipinjamnya pun enggan ia kembalikan. Manusia memang bisa berubah menjadi iblis saat kita terjatuh. Panggilanmu ditolak, kontakmu diblokir. Benar kata pepatah, saat miskin dunia menjauh, saat kaya kerabat mendekat. Jika kau benar-benar hancur, mungkin kau akan meratapi nasibmu yang malang di paruh hidup ini. Kau mungkin ingin mengulang segalanya dari awal. Tapi kenyataannya, kau sama sekali tidak bangkrut. Hanya dalam sehari, kau meraup untung 60 juta. Angka itu akan meledak segera. Inilah modal awal kejayaanmu. Sebenarnya, jika kau mengirimkan bukti saldo rekeningmu pada Shen Wan sekarang, puluhan juta pendapatan itu pasti akan langsung meredam amarahnya dan mengubah sikapnya dalam sekejap. Dia akan kembali menjadi kekasih yang paling manis dan pengertian di seluruh dunia. Namun, setelah merasakan dinginnya dunia, kau hanya bisa tertawa pahit melihat pengkhianatan ini. Tak ada gunanya lagi menjelaskan apapun padanya. Sandiwara kebangkrutan ini telah membuka matamu lebar-lebar. Kini kau tahu siapa kawan sejati. Meski menyakitkan, kebenaran ini jauh lebih berharga daripada segalanya. Berdiri sendirian di bawah apartemennya, kau merasa hampa. Padahal rencananya, kau akan tinggal bersamanya. Setelah keuntungan saham cair, kau ingin membelikan villa mewah sebagai sarang cinta kalian berdua. Tapi takdir berkata lain. Shen Wan justru mengusirmu seperti sampah yang tak berharga. Kini kau tak punya tempat berteduh. Wang Tong dan teman-teman lamamu menghilang bak di telan bumi. Mereka kabur saat mendengar kau bangkrut. Mengadu pada orang tua pun hanya akan menambah beban mereka. Lebih baik menghindar. Akhirnya, kau memutuskan untuk menyewa kamar hotel sebagai tempat persinggahan sementara. Meski 4 juta sudah diinvestasikan, kau masih punya sisa tabungan untuk bertahan hidup. Setidaknya kau tidak akan tidur di jalanan. Saat hendak memesan taksi, ponselmu tiba-tiba bergetar. Sebuah nama muncul di layar dan membuatmu tertegun. Itu adalah Ling Jing, teman kuliahmu yang pendiam dan berkacamata. Dia jarang sekali bicara padamu selama 4 tahun ini. Kenapa dia meneleponmu sekarang? Dengan penuh tanda tanya, kau pun mengangkat panggilan darinya. Baru saja telepon menempel di telinga, suara cemas Ling Jing langsung terdengar di seberang sana. Qi Guang, kau di mana? Apa kau baik-baik saja? Suaranya menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Aku ada di dekat tempat Shen Wan. Tidak ada apa-apa, ada apa? Kau menjawab jujur. Kalian berdua hampir tak pernah mengobrol sejak lulus. Perubahan sikapnya ini sungguh membuatmu bingung. Namun, ada satu hal yang tidak kau ketahui di balik semua keributan ini. Saat kau bingung mencari tempat tinggal, Shen Wan diam-diam memotret punggungmu dari jendela. Dia mengunggah foto dirimu yang membawa koper itu ke media sosial dengan tulisan yang kejam. Dasar pria brengsek. Dia sudah gembel tapi masih bermimpi menikahiku. Untung aku belum terjerumus. Dia bersikap seolah tetap suci, padahal hatinya sangat busuk dan penuh dengan kepalsuan. Dulu, jika kau tak memberinya tas baru, dia akan merajuk demi mendapatkan keinginannya sekarang. Tak sabar mengumumkan putus, dia harus terlihat tak bersalah. Selembar foto pun diunggah sebagai bukti palsu. Foto selfie penuh drama itu tersebar dengan sengaja. Di layar ponsel Ling Jing, postingan penuh kepalsuan itu muncul. Ling Jing tak paham mengapa amarahnya meledak seketika. Dia pun langsung menyambar ponselnya dengan penuh emosi. Panggilan pun terhubung tanpa sempat dia cegah lagi. Kini, sudah tak ada lagi jalan untuk berbalik arah. Mengumpulkan keberanian, dia berkata, Qi Guang, ku dengar kau kesulitan. Jika belum ada tempat tinggal baru, tinggallah bersamaku dan kita berbagi apartemen saja. Kalimat itu menguras seluruh sisa energi dan kekuatan Ling Jing. Dia mendekap ponsel ke dadanya dengan sangat erat. Takut detak jantungnya yang liar terdengar hingga seberang telepon. Kau terdiam sejenak sebelum akhirnya menyadari sesuatu hal. Ling Jing pasti telah mendengar kabar buruk tentangmu. Rumor kebangkrutanmu dan pengusiran oleh Sheng Nan sampai padanya. Dia sangat takut jika kau kini terlantar. Khawatir kau melakukan hal bodoh karena rasa putus asa. Itulah alasan tulusnya memberanikan diri meneleponmu saat ini. Mengajakmu tinggal bersama di apartemen miliknya sekarang. Siapa sangka Ling Jing, si gadis berkacamata kutu buku, memiliki pemikiran yang begitu berani dan sangat tulus. Senyum tipis pun mulai terukir di sudut bibirmu. Meski kau tidak benar-benar bangkrut, perhatiannya sangat menghangatkan, kau pun akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Kebetulan sekali,
Aku memang sedang butuh tempat berteduh. Maaf jika aku akan merepotkanmu untuk beberapa hari. Ling Jing memekik pelan antara panik atau bahagia. Dia segera memberitahumu alamat di gedung Cekilon Internasional. Detailnya akan kukirim lewat Roca sekarang juga. Hubungi aku saat tiba, aku akan segera menjemputmu. Kau menutup telepon sambil tersenyum tak percaya. Siapa yang menyangka bahwa takdir akan berputar seperti ini, teman baik dan belahan jiwa ternyata tak berguna. Malah teman yang jarang terlihatlah yang sangat setia. Dia hadir saat badai kesulitan menerpa hidupmu saat ini. Namun, sebuah pikiran konyol tiba-tiba melintas di benakmu. Seorang pria harus waspada saat keluar rumah sendirian. Kau segera memesan taksi menuju kawasan Kilon Internasional. Saat itu, Kilon Internasional adalah kawasan paling elit. Terletak di jantung pusat kota Ronqing yang sangat megah. Lingkungan dan fasilitas di sana benar-benar kelas atas. Tentu saja, harga per meternya sangat amat selangit. Jauh lebih mahal dari rumah yang kau jual. Tak menyangka gadis biasa itu tinggal di hunian semewah ini. Taksi berhenti di depan gerbang yang dijaga ketat. Seseorang dengan seragam sangat elegan tampak mendekati mobilmu. Petugas keamanan dengan mantel wall yang rapi menghampiri. Dengan sikap profesional, dia menyapa dengan nada sangat sopan. Setelah mempersilakan tamu lain, dia menyapamu dengan ramah. Selamat siang tuan, ada yang bisa saya bantu? Anda sepertinya bukan penghuni di perumahan kami ini. Aku menjawab datang untuk mengunjungi seorang teman lama. Aku akan menginap di unit C32101. Nama keluarga pemiliknya adalah Nona Ling. Petugas itu mengangguk dan segera melakukan konfirmasi cepat. Dia menelepon melalui telepon rumah di pos penjagaan tersebut. Setelah terverifikasi, dia berbicara dengan nada yang sopan. Nona Ling, Anda tidak perlu turun untuk menjemput teman. Layanan manajemen kami akan mengantar teman Anda dengan aman. Mohon tunggu dengan tenang di dalam unit Anda. Petugas itu lalu membawakan koper besarmu ke kendaraan. Sebuah mobil listrik mewah sudah siap menunggu di depan. Silakan naik tuan, saya antar hingga depan pintu. Kau mengangguk pelan sambil merasa sedikit canggung sekarang. Mobil melaju tenang membela kawasan elit yang asri. Ada rasa ragu yang tiba-tiba menyelinap di dalam hatimu. Layanan sekelas bandara ini hanya ada di hunian mewah. Hanya kalangan atas yang bisa menikmatinya setiap hari. Ling Jing memilih tinggal di sini secara eksklusif. Itu bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Kemampuan finansialnya jelas bukan sesuatu yang sangat sederhana. Hal ini memicu rasa penasaranmu terhadap sosok asli Ling Jing. Tak lama kemudian, kau tiba di depan pintu apartemennya. Kau berdiri di sana dengan rasa penasaran yang memuncak. Kau mengetuk 2 kali dan pintu langsung terbuka. Sepertinya Ling Jing sudah menunggu dengan cemas di balik pintu. Saat kau mendongak, sosok kecil muncul di hadapanmu. Kau tertegun diam, tak mampu berkata-kata melihat pemandangan itu. Benarkah ini Ling Jing si gadis berkacamata hitam? Gadis di depanmu memiliki wajah oval dengan kulit seputih giok. Kulitnya putih merona dengan fitur wajah yang sempurna. Aura gadis bangsawan yang sangat lembut terpancar darinya sekarang. Kacamata tanpa bingkai itu menambah kesan gadis baik-baik. Kecantikannya benar-benar murni dan sangat mempesona dalam sekejap. Apa aku tidak salah masuk ke kamar orang? Menyadari tatapan kagummu, pipi Ling Jing langsung memerah sangat padam. Wajahnya memerah karena rasa malu yang amat besar. Dengan suara lembut, dia mulai menyapa dengan sangat pelan. Cepatlah masuk. Suara itu menyentakmu kembali ke dunia nyata. Dengan langkah ragu, kau pun melangkah masuk menyusuri ruangan itu. Ternyata apartemen yang disewa Ling Jing adalah sebuah loft mewah 2 kamar. Langit-langit di ruang tamunya terlihat begitu megah. Plafonnya sangat tinggi dengan lampu kristal indah yang menggantung, sangat serasi dengan nuansa gaya barat di seluruh sudut rumah. Dekorasi interiornya memancarkan kemewahan yang sangat berkelas. Dari jendela kaca raksasa, kau bisa melihat gemerlap distrik finansial di luar sana. Pemandangan yang sungguh memukau. Di sisi lain, terdapat 2 kamar yang didominasi oleh sentuhan warna merah muda yang sangat lembut. Benar-benar gaya yang sangat feminin dan berkelas. Satu kata untuk menggambarkan semuanya, mahal. Kau pun dibuat tertegun melihat kemewahan ini. Pemilik seperti apa yang tega menyewakan rumah dengan dekorasi seindah ini? Sambil menoleh ke arah Ling Jing, kau pun bertanya penuh penasaran. Apakah kau benar-benar menyewa rumah ini? Ling Jing tidak langsung menjawab pertanyaanmu, dia justru mengalihkan pembicaraan dengan tenang. Jangan cemaskan soal biaya sewa untuk saat ini.
Tinggallah di sini dengan tenang. Ngomong-ngomong, kau pasti belum makan malam, kan? Kau ingin makan apa? Biar ku masakkan sesuatu. Karena Lin Jing tampak enggan menjawab, kau pun memutuskan untuk tidak mendesaknya lagi. Kau justru menyahut dengan penuh percaya diri, "Hei, aku juga pandai memasak tahu. Akan kutunjukkan menu rahasia andalanku yang paling istimewa. Menu legendaris, orak-arik telur tomat." Di dapur, tubuh tegapmu yang setinggi 183 cm tampak sangat maskulin dengan apron. Lenganmu yang kokoh bergerak dengan sangat lincah di atas meja dapur. Guratan otot yang samar membuat setiap gerakanmu terlihat begitu memikat. Bahumu yang bidang serta postur tubuhmu yang atletis memancarkan energi dan kekuatan yang luar biasa dari seorang pria sejati. Dia masih setampan dulu, gumam Lin Jing tanpa sadar sambil menopang dagu, matanya terus terpaku menatap punggungmu dengan penuh damba. Karena terlalu fokus memasak, kau tidak mendengar ucapannya dengan jelas. Kau menoleh dan bertanya, "Hah, tadi kau bilang apa?" "Bukan apa-apa. Cepat fokus masaknya, jangan sampai gosong." Saat melihatmu kembali sibuk memasak, Lin Jing pun bisa bernapas dengan lega. Lin Jing menghela napas panjang. Saat di universitas dulu, kau adalah bintang tim basket dengan gaya permainan yang sangat elegan. Wajah tampan dan prestasi akademik yang luar biasa menjadikanmu pusat perhatian semua orang, termasuk bagi Lin Jing yang memujamu dalam diam. Namun saat itu, Lin Jing memilih menyembunyikan perasaannya meski hatinya harus hancur berkeping-keping selama waktu yang sangat lama. Dia hanya bisa mendoakan kebahagiaanmu dari jauh, hingga akhirnya dia melihat sebuah unggahan tentang dirimu di media sosial temannya hari ini. Seketika itu juga, badai emosi yang sangat kompleks menghantam lubuk hati Lin Jing, membuatnya merasa sangat gelisah sekaligus bersemangat. Pria impianku diusir dan sekarang dia kembali melajang. Dengan segenap keberanian yang telah dipendam selama bertahun-tahun, dia pun bertindak. Lin Jing segera menghubungimu, hingga akhirnya takdir membawa kalian tinggal bersama. Saat rasa orak-arik telur tomat itu mulai menyentuh lidahnya, rasanya sungguh sangat manis di hati. Sambil memperhatikanmu yang sedang makan dengan lahap, keraguan mulai muncul di dalam benak Lin Jing. Lin Jing merasa sangat bimbang. Kau telah kehilangan segalanya, menjual mobil dan rumahmu, bahkan perusahaanmu pun kini telah dinyatakan bangkrut. Di saat kau berada di titik terendah hidupmu ini, Lin Jing sangat ingin menghiburmu. Namun, dia merasa sangat takut dan khawatir. Dia takut kata-katanya justru akan melukai harga dirimu. Menyadari kegelisahannya, kau hanya tersenyum tipis sambil menatap mata Lin Jing. Kau pun bertanya, "Ada apa? Apa kau ingin menghiburku dan mengatakan bahwa jatuh miskin itu bukanlah masalah yang besar? Karena kau yang memulainya." Lin Jing pun mengangguk pelan. "Aku melihat unggahan orang-orang yang membicarakan tentang kebangkrutan bisnismu itu. Melihat pesan-pesan mereka, aku jadi tersadar betapa roda kehidupan ini bisa berputar dengan sangat cepat dan tidak terduga. Bahkan kekasihmu tega mengusirmu. Tapi ketahuilah, bangkrut bukan berarti kiamat. Selama kau memiliki tekad untuk tidak pernah menyerah, jangan biarkan semangat juangmu padam. Aku sangat yakin, suatu hari nanti kau pasti akan bisa bangkit kembali menjadi pemenang. Kau pasti bisa melakukannya." Lanjut Lin Jing dengan tatapan yang sangat serius. "Jika kau berencana untuk memulai bisnismu kembali, aku pasti akan mencari cara untuk membantumu mendapatkan modal usaha." Melihat kesungguhan di wajah cantik Lin Jing, hatimu pun bergetar hebat. Kau merasa sangat tersentuh. Di mata semua orang, saat ini kau hanyalah pecundang malang yang telah kehilangan segala harta bendanya. Lin Jing sama sekali tidak tahu bahwa kebangkrutanmu hanyalah sebuah sandiwara. Namun, meski dia mengira kau benar-benar telah jatuh miskin, Lin Jing tetap tulus menerimamu dan memberikan dukungan terbaiknya. Dia bahkan rela mengorbankan seluruh tabungannya demi menolong dirimu bangkit. Ketulusan Lin Jing sungguh bagaikan bumi dan langit jika dibandingkan dengan mantan kekasihmu yang justru sangat ingin membuangmu begitu saja. Sosok yang sangat tidak sabar untuk memutuskan hubungan denganmu. Kau pun tersenyum getir dan bertanya, "Kenapa kau begitu percaya padaku?" Lin Jing mengangguk dengan sangat mantap. "Tentu saja. Bagiku, kau adalah murid yang paling hebat dan jenius di kelas kita dulu. Bahkan di seluruh sekolah. Aku yakin kegagalan ini hanyalah sebuah kecelakaan kecil dalam perjalanan hidupmu yang sangat luar biasa. Selama kau belajar dari kegagalan ini, kau pasti akan meraih kesuksesan lagi." Perhatian yang begitu tulus ini sungguh menghangatkan jiwamu. Kau merasa sangat terharu sekaligus merasa bersalah karena rahasia ini.
Akhirnya, kau pun memutuskan untuk segera berterus terang kepada Lin Jing. Berbagai emosi kini berkecamuk di dalam hatinya. Namun kenyataannya, alasan dibalik pengusiranmu jauh lebih mengejutkan dari apa yang dia duga. Aku tidak bangkrut. Menjual rumah dan mobil hanyalah taktik untuk mengumpulkan modal besar demi spekulasi kontrak berjangka. Kau bertaruh pada kontrak berjangka? Lin Jing terbelalak tak percaya mendengar pengakuan nekatmu yang mempertaruhkan segalanya itu. Sambil tersenyum tenang, kau pun mulai menjelaskan rencana besar di balik langkah berisiko yang membuat gaduh tersebut. Memanfaatkan konflik di utara, kau mengincar keuntungan kilat dari fluktuasi harga minyak mentah dunia yang sedang memanas. Lin Jing akhirnya merasa lega, dan menghela napas panjang. Syukurlah, mustahil orang sehebat dirimu bisa jatuh miskin. Dia sangat kesal pada orang-orang yang menyebarkan gosip palsu tentang kebangkrutanmu hingga merusak reputasimu di lingkaran pertemanan. Tiba-tiba wajah Lin Jing memerah karena malu, teringat kata-kata pedas yang sempat ia ucapkan saat mengira kau jatuh miskin. Untungnya aku segera menarik diri. Tapi meski tidak bangkrut, aku tetap kehilangan rumah tempatku bernaung sekarang. Kau tidak akan mengusirku, kan? Tanyamu menggoda. Lin Jing pun langsung menggelengkan kepalanya dengan sangat cepat. Kuncir kudanya bergoyang indah saat ia berseru, tentu saja tidak. Kau boleh menetap di sini selama yang kau inginkan. Menyadari ucapannya terdengar sedikit terlalu intim, gadis insinyur itu menjadi gugup dan segera memberikan alasan tambahan. Jangan berpikir macam-macam. Itu karena masakanmu sangat lezat, sedangkan aku sendiri sama sekali tidak bisa memasak di dapur. Usai makan malam, kau baru menyadari sebuah kesalahan fatal saat sedang membereskan barang-barang bawaanmu yang tersisa. Ternyata kau telah membuang seluruh peralatan mandi lama saat meninggalkan rumah mantan pacarmu yang penuh kenangan buruk itu. Kau tak pernah menduga akan diusir secepat ini. Apalagi sampai harus berbagi tempat tinggal dengan teman lama seperti sekarang. Terpaksa kau harus membeli perlengkapan baru. Melihat hal itu, Lin Jing menawarkan diri untuk membantu keperluan pribadimu. Biar aku saja yang pergi membelinya, ujarnya penuh semangat. Ia khawatir kau akan tersesat di lingkungan baru ini. Istirahatlah di rumah dan tunggu aku kembali. Tanpa menunggu jawaban, Lin Jing langsung melesat pergi meninggalkanmu sendirian. Sambil menunggu, kau membuka ponsel untuk memantau grafik harga minyak mentah yang terus bergerak sangat fluktuatif. Hanya dalam hitungan jam, harga minyak mentah dunia kembali meroket hingga menyentuh angka $46 per barel. Saldo di akun investasimu kini melonjak drastis, dari 60 juta menjadi 61 juta sekarang juga. Kecepatan dalam menghasilkan pundi-pundi uang ini benar-benar mengerikan, nyaris mustahil bisa dilakukan oleh manusia biasa di dunia. Bahkan kau sendiri merasa debar jantungmu makin kencang melihat deretan angka yang seolah tidak nyata di layar ponselmu. Berkat secari kertas dari buku harian masa depan, kekayaan kini dalam genggaman, rahasia ini harus kau jaga seumur hidupmu. Tiba-tiba, ponselmu bergetar hebat. Sebuah panggilan video dari ayahmu, Wang Wanli, muncul dengan raut wajah yang sangat serius. Sejak kecil, ayahmu adalah sosok pria kaku yang tak pernah memanggilmu dengan sebutan manja, melainkan selalu nama lengkapmu. Meski terlihat tenang, ada kecemasan mendalam di matanya. Kudengar kau menjual segalanya. Jangan lakukan hal konyol jika gagal bisnis. Kabar buruk itu rupanya telah sampai ke telinga orang tuamu. Ayahmu pun segera mencoba memberikan penghiburan untuk putranya. Alih-alih memarahi karena menjual aset tanpa izin, ia justru memberimu semangat agar tidak menyerah pada keadaan yang sulit. Inilah bukti cinta orang tua yang paling murni, tanpa ada sedikit pun keluhan atau cacian atas kegagalan yang kau alami. Hatimu bergetar haru. Ayah, jangan khawatir. Berita itu tidak benar. Aku menjual aset hanya untuk mendanai proyek rahasia besar. Kau berjanji akan menjelaskan semuanya secara langsung setelah transaksi besar ini selesai dan membuahkan hasil yang nyata. Meski modal awal 4 juta itu sudah berlipat ganda, kau memilih untuk tetap merahasiakan detail investasimu melalui telepon. Kau ingin menunggu hingga uang itu benar-benar cair sepenuhnya demi menjaga ketenangan pikiran kedua orang tuamu di kampung. Melihat putranya masih penuh semangat, Wang Wanli merasa lega dan segera menyerahkan ponsel itu kepada istrinya yang sudah menunggu. Ibu sangat khawatir padamu. Tapi ibu senang kau putus dengan Chen Chen, dia memang tidak pantas untukmu. Nanti ibu carikan calon istri yang jauh lebih baik, yang sehat dan bisa memberimu banyak keturunan kelak. Begitu transaksi ini usai,
modal awal 4 juta milikmu akan meledak berkali-kali lipat. Keuntungan dari kontrak berjangka ini butuh waktu, jadi jangan katakan apapun di telepon dulu. Tunggu sampai uangnya cair sebelum bicara pada orang tua, agar mereka tak perlu merasa cemas. Tanpa bukti, mereka hanya akan khawatir. Melihat semangat putranya, Ayah Wang akhirnya merasa sedikit lega. Dia memberikan ponselnya pada ibu. Nak, syukurlah kau baik-baik saja. Ibu sangat mencemaskanmu. Ibu dengar kau putus dengan Chen Eleven? Baguslah, ibu memang tak pernah menyukai gadis itu. Nanti ibu carikan gadis yang lebih baik, yang fisiknya sempurna untuk memberikan keturunan yang sehat. Sifat ibu memang unik, rasa cintanya seringkali meluap-luap dan tak masuk akal sejak dulu. Gaya bicaranya yang ceplas-ceplos sering membuatku pusing. Aku hanya bisa menggelengkan kepala pasrah. Sambil tersenyum kecut, aku melihat Lin mendekat. Dia bertanya dengan raut wajah penuh rasa penasaran. Nak, kau di mana sekarang? Aku menjawab bahwa rumah sudah kujual dan kini menumpang di tempat teman. Kita berbagi tempat tinggal, jelasku. Ibu langsung mengomel, tak rela putranya kehilangan tempat berteduh. Pulanglah saja. Namun, sebelum ibu selesai bicara, pintu rumah tiba-tiba terbuka dengan suara klik. Lin masuk membawa belanjaan dengan ceria. Ci Guang, barang-barang kebutuhanmu sudah sampai, coba lihat. Saat itu juga, sosoknya yang memukau langsung menarik perhatian melalui layar ponsel. Dia mengenakan piyama katun merah muda. Lekuk tubuhnya terpampang nyata, memberikan kesan polos namun menggoda. Dengan kaus kaki putih bersih, aura kecantikannya seolah mampu menghentikan waktu dalam sekejap. Mata ibu berbinar melihat Lin di layar. Seketika itu juga, nada bicaranya langsung berubah drastis. Ah, sedang ada tamu di rumah. Kau jangan pulang dulu ya, tidak ada tempat untukmu. Ibu tidak mau mengganggu kalian, dah. Video call langsung terputus dengan bunyi bip yang nyaring. Ibu masih sempat bergumam memuji calon menantu ideal itu sebelum benar-benar menutup teleponnya. Situasi ini membuatku ingin tertawa sekaligus menangis. Lin menatapku bingung sambil menyodorkan kantong belanjaannya. Ibuku khawatir karena mendengar berita kebangkrutanku, jelasku tenang. Lin bertanya dengan ekspresi wajah yang polos. Tadi ibumu bilang pembawa keturunan baik, apa maksudnya? Tanyanya penasaran tanpa tahu makna aslinya. Aku menatapnya serius. Itu artinya aku anak yang berbakti dan tidak menyusahkan keluarga saja, kok. Jangan dipikirkan, itu cuma istilah kuno ibu saja, ucapku berbohong demi menutupi rasa malu. Tak lama, Lin keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya yang basah. Aromanya begitu memabukkan. Kulitnya yang seputih salju tampak merona sehat, memancarkan pesona kemudaan yang sangat memikat hati. Kontras dengan wajah lugunya, siluet tubuh di balik piyama itu benar-benar menguji pertahanan imanku. Piyama katun itu tampak sesak karena bentuk tubuhnya yang terlalu sempurna, benar-benar godaan yang berbahaya. Sungguh tak masuk akal. Bagaimana pinggang sekecil itu bisa menopang beban seindah itu? Aku membuang muka, berusaha keras mengendalikan diri saat dia berjalan malu-malu masuk ke kamar. Langkahku terasa kaku. Sepertinya aku benar-benar butuh mandi air dingin untuk mendinginkan kepalaku sekarang. Kami pun beristirahat di kamar masing-masing. Kamar tamu ini terasa sangat nyaman dan tertata rapi. Saat berbaring, sebuah notifikasi muncul di ponselku. Rupanya ada pesan masuk dari teman lamaku. Oushu mengirim 20 juta. Sepertinya gosip kebangkrutanku sudah menyebar ke seluruh teman masa kecilku. Meski dulu kami sangat dekat, seiring bertambahnya usia, komunikasi kami perlahan-lahan mulai memudar. Tanpa menerima uangnya, aku hanya membalas dengan tanda tanya. Dia langsung merespons dengan cepat. Setelah hening sejenak, Oushu akhirnya mengetik pesan panjang yang penuh dengan rasa khawatir yang tulus. Pakailah ini, aku ingin membantumu. Jangan sungkan padaku, 20 juta bukan masalah besar bagiku. Xiao Su, kau dengar dari Wang Tong? Aku tidak bangkrut, aku hanya butuh dana cepat. Aku menjual rumah demi modal bisnis, aku tidak punya utang pada siapapun, jelasku tegas. Jangan keras kepala, ambil saja uang ini untuk tambahan modalmu dulu, balasnya tak mau kalah. Kau bisa mencicilnya nanti. Kalau kau menolak lagi, aku akan benar-benar marah padamu. Melihat kegigihannya, aku tahu dia tak percaya kata-kataku. Teman-temanku memang paling tahu cara membuatku tersentuh. Dulu dia adalah bintang yang bersinar terang, namun kini segalanya sirna. Rumah dan mobil mewah terpaksa dijual demi menyambung hidup. Dicampakkan oleh tunangannya sendiri,
Kejatuhan tragis ini justru menjadi tontonan yang memuaskan bagi orang-orang picik di sekitarnya. Gosip busuk pun mulai menyebar luas. Ada yang bilang dia kini mengemis di bawah jembatan, bertarung demi sesuap nasi. Kabar miring menyebutnya sekarat dihajar preman, bahkan ada yang memfitnahnya telah mengakhiri hidup dengan melompat ke sungai yang dingin. Spekulasi liar terus bermunculan, namun kenyataannya jauh berbeda. Dia hanyalah seorang pegawai bank biasa yang berjuang di tengah badai kehidupan. Gajinya sangat kecil, apalagi beban merawat ibunya yang sakit kian menghimpit. Namun, uang 20.000 yuan yang dia kumpulkan adalah hasil jerih payah Ousu selama bertahun-tahun. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengirimkan semua tabungannya itu demi membantu. Kebaikan hati Ousu sungguh menyentuh jiwa. Melihat ketulusan itu, dia akhirnya menekan tombol terima dengan perasaan yang campur aduk. Terimalah 20 juta ini tanpa banyak bicara. Anggap ini sebagai penebus luka yang kau derita. Ketulusan Ousu sungguh tak ternilai harganya. Ingatlah, balaslah keburukan dunia dengan kebajikan yang tulus. Manusia licik seperti Wang Tong dan Liang Tao pasti akan menerima pembalasan setimpal pada waktunya. Demi orang setulus Ousu, berjanjilah untuk membalas kebaikannya setelah dana 20 juta itu cair. Satu pesan terkirim. Aku menerimanya, dan akan kukembalikan dalam waktu 1 bulan tanpa meleset. Sebuah kejutan besar menantimu. Omong-omong, bagaimana kabar ibumu di sana setelah sekian lama berlalu? Ia menjawab lirih, ibuku baru saja tidur. Keadaannya tak kunjung membaik, entah sampai kapan ini berakhir. Aku tak bisa bicara lama karena harus bekerja. Intinya, jangan pernah menyerah apapun rintangannya. Jangan lakukan hal bodoh, mengerti? Wajah cemas Ousu terbayang jelas di benak Haewi saat itu. Tersenyum tipis, ia membalas tenang, jangan khawatir. Kebenaran yang sesungguhnya akan segera terungkap ke dunia. Ponsel diletakkan, dan rasa kantuk pun menyerang. Buku harian dari masa depan itu mengubah segalanya. Hanya dalam 3 hari, hidupnya berubah total. Tekanan batin yang luar biasa membuatnya benar-benar kelelahan. Fajar menyingsing, ia terperanjat melihat jam di ponselnya, pukul 11 siang, rupanya ia terlalu lelah. Namun tidur tadi malam mengembalikan energinya. Perdagangan kontrak berjangka adalah jalur yang sangat berbahaya. Risikonya mematikan. Dengan daya ungkit 50 kali, gerakan pasar sekecil apapun bisa menghancurkan. Beruntung, ia tahu lebih awal tentang pecahnya perang. Minyak mentah adalah kunci dari seluruh permainan. Komoditas dengan volatilitas rendah yang memungkinkan operasi gila ini berhasil. Tanpa info itu, mustahil terjadi. Investasi dan imbal hasil yang tak masuk akal. Aku tak ingin mengganggumu yang tertidur pulas. Sarapan sudah tersedia di meja. Segeralah makan, jangan biarkan perutmu sakit karena terlalu lama kosong. Aku akan kembali jam 6. Membaca pesan sederhana itu, ada rasa hangat yang menjalar di hatinya. Rasanya luar biasa saat ada yang peduli. Di atas meja, sebuah kotak bekal mewah telah menantinya. Sebuah kotak isolasi yang sangat elegan. Di dalamnya, tersaji sarapan lezat yang menggugah selera makannya. Berkat kotak itu, makanan tetap hangat. Perhatian yang sangat detail ini benar-benar menyentuh lubuk hatinya. Serunya sambil menyantap sarapan. Tangannya lincah membuka ponsel untuk memeriksa pergerakan kontrak minyak mentah. Pasar internasional tak pernah tidur. Kontrak minyak mentah terus bergerak liar 24 jam penuh. Saat layar menyala, jantungnya seakan berhenti. Harga minyak melonjak secara mengerikan tepat di hadapan matanya. Setelah malam yang penuh kegilaan, harganya menembus $65, angka yang sangat fantastis. Saldo investasinya kini menyentuh angka 3,3 miliar, seiring perang yang berkobar semakin panas. Harga minyak dunia terus meroket tajam. Meski ia tak melakukan apapun sepanjang hari ini, menyaksikan nilai kontraknya terus membubung tinggi tanpa henti. Kekayaan instan kini ada di depan mata. Cara menghasilkan uang semudah ini membuatnya merasa hebat. Ramalan buku harian itu benar-benar menjadi nyata. Kurang dari sebulan, kebebasan finansial sudah dalam genggaman. Rasa penasaran akan isi buku itu memuncak. Waktu menunjukkan pukul 6 sore. Suara pintu terbuka, dan ingin melangkah masuk dengan penampilan berbeda. Bukan lagi gadis polos dengan pakaian katun, kini ia mengenakan setelan kantor biru tua yang elegan. Kaki jenjangnya berbalut stoking indah, dipadukan kacamata bingkai emas. Aura profesionalnya terpancar sangat kuat. Menyadari tatapan intens sang pemuda,
Wajah ingin memerah seketika karena rasa malu yang luar biasa. Kenapa menatapku seperti itu? Apa pakaian ini tidak cocok? Ibuku yang memaksa membelikan setelan ini. Katanya saat bekerja di luar harus terlihat profesional. Tapi aku merasa sangat tidak nyaman memakainya. Akan segera ku ganti. Cepat-cepat sang pemuda menggeleng, tidak, pakaian profesional ini sangat cocok untukmu. Tersanjung oleh pujian itu, senyum ingin mengembang manis dan matanya berbinar penuh rasa kebahagiaan. Pesona yang terpancar saat itu membuatnya terasa seperti belahan jiwa. Ketegangan di antara mereka pun sirna. Ingin tampak sangat bahagia. Tanpa sempat berganti baju, ia berkata, tak ada makanan di rumah hari ini. Ayo, aku akan mentraktirmu makan besar. Meski aku bilang jago masak, aslinya hanya rata-rata saja. Makan malam kemarin itu hanya keberuntungan belaka. Mendengar itu, sang pemuda akhirnya menghela napas lega. Tunggu sebentar, aku akan berganti pakaian dahulu. Kedekatan di antara mereka kini terasa semakin nyata. Linging yang biasanya sangat pemalu, kini mulai berani mengambil inisiatif. Dia bilang, kau tak perlu repot berganti pakaian. Pakaian ini sangat cocok untukmu, ucapnya manis. Dengan baju olahraga santai, siluet tubuh atletismu terlihat begitu sempurna. Aura maskulinmu terpancar jelas. Karena hanya ingin makan santai, kau pun melangkah keluar rumah bersama sang pujaan hati. Sementara itu, tak jauh dari gerbang mewah kilat internasional, seorang wanita cantik tampak sedang bersiap-siap. Mengenakan pakaian minim dengan riasan yang cukup tebal, ia berjalan keluar sambil sibuk berbicara di telepon. Senonche, kau sudah sampai? Bukankah kau baru putus? Sini, aku akan memperkenalkan pacarku yang bekerja di bidang konstruksi. Pekerja di sini pasti kaya raya, jauh melebihi mantanmu itu, seru wanita genit yang ternyata bernama Sonia ini. Dia adalah sahabat mantan kekasihmu, Senonche. Mengandalkan kecantikannya, Sonia sering bergonta-ganti pasangan dengan sangat mudahnya. Baru saja ia mendapatkan kekasih yang tinggal di Chiron International, dan ia pun segera pindah ke sana. Chiron International adalah kawasan paling elit di Ronqing. Tinggal di sana adalah simbol status sosial yang sangat tinggi. Hari ini, dia berencana pamer pada Senonche saat makan malam mewah di Paviliun Kilian yang berada di dekat sana. Sonia sengaja datang terlambat demi harga dirinya. Namun, saat sedang asyik menelepon, langkahnya mendadak terhenti seketika. Matanya terbelalak karena terkejut. Dengan nada tak percaya, ia mulai berbisik dengan gemetar ke arah ponselnya. Senonche, kau takkan percaya siapa yang kulihat di Chiron International. Cepat tebak, ini benar-benar tidak terduga. Mantanmu, Qi Guang, ada tepat di depanku. Dia sedang bersama seorang wanita yang sangat-sangat cantik luar biasa. Sonia membuntuti sambil berbisik, kau tidak percaya? Aku akan memotret mereka. Kau pasti masih mengenali punggungnya, kan? Coba lihat ini. Sonia langsung mengangkat ponsel pintarnya dengan penuh semangat untuk segera mengambil bukti foto. Beberapa jepretan foto punggung kalian pun segera terkirim. Sudah kukirim, Senonche. Cepat buka dan lihatlah sekarang juga. Jiwa gosipnya membara. Sonia berlari kecil demi mendapatkan foto wajah kalian. Baginya, melihat drama teman sendiri adalah hiburan. Mereka hanyalah teman palsu yang selalu bersaing. Sonia merasa sangat puas melihat kekacauan yang mungkin akan menimpa Senonche. Ia pun mendahului kalian demi melihat lebih dekat. Di seberang telepon, Senonche bergumam bingung sambil menatap layar ponselnya. Suara Sonia terdengar begitu antusias. Lihatlah. Kamera iPhone terbaruku menangkap segalanya dengan sangat jelas dan tajam. Ya ampun. Gadis di sampingnya bukan orang sembarangan. Dari jauh saja auranya sudah sangat berbeda dan elegan. Dia memakai barang branded. Setelan profesionalnya itu koleksi terbaru Givenchy, dan lihat tas tangan yang dia bawa itu. Itu Prada edisi terbatas. Bahkan sepatunya saja seharga 40.000 yuan, total penampilannya pasti 200.000 yuan. Kemewahan seperti itu tak bisa dibeli hanya dengan uang. Seru Sonia yang merasa dirinya adalah pakar gaya sosialita. Dia tahu betul barang mewah, dan pakaian itu tampak sangat pas di tubuh Linging. Sonia pun berbalik penuh penasaran. Ia sengaja menunggu kalian berdua melintas kembali di dekatnya. Begitu kalian lewat, Sonia kembali berbisik dengan nada tajam. Senonche, bukankah katamu Qi Guang sudah bangkrut? Lalu kenapa dia bisa ada di kawasan semewah Chiron International? Apalagi bersama wanita kelas atas sesempurna itu.
Pakaiannya benar-benar luar biasa mewah, dari ujung kepala hingga kaki. Semuanya tampak dibuat khusus untuknya. Dia masih sangat muda. Kau benar-benar tidak mengenal siapa wanita di sampingnya itu? Sonia terdiam sejenak. Dalam hati ia mengakui bahwa kecantikan, bentuk tubuh, dan selera fashion wanita itu sangatlah berkelas. Linging benar-benar melampaui Senonce dalam segala hal. Jika Sonia jujur, mungkin persahabatan palsu mereka akan segera berakhir. Di ujung telepon, Senonce menggigit bibirnya dengan geram. Aku mengenalnya, jawabnya dengan nada suara yang sangat berat. Namanya Linging. Dia adalah teman satu kampus kita dulu, ucap Senonce dengan penuh rasa iri yang tertahan. Melihat kalian menjauh, Sonia kembali membuntuti dari belakang. Gosip panas di telepon itu pun berlanjut semakin seru. Aneh sekali, jika Qi Guang bersama wanita sekaya itu, mungkinkah dugaannya tentang kebangkrutan itu hanyalah sebuah kebohongan? Tapi Linging adalah teman kalian sendiri, dan mereka terlihat begitu serasi serta tenang. Ini benar-benar di luar dugaan. Mungkinkah Qi Guang tidak benar-benar bangkrut? Apa dia hanya mencari alasan untuk mencampakkanmu demi wanita cantik itu? Mustahil. Dia tidak mungkin setega itu padaku. Senonce langsung membantah dengan suara tinggi untuk menutupi rasa malunya. Akulah yang mencampakkannya lebih dulu. Kami sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi sekarang, jadi berhentilah membahasnya. Kau mau datang atau tidak? Jika kau terus mengoceh, aku akan pergi. Sonia pun terdiam, takut sahabatnya marah. Iya, aku datang. Kenapa kau jadi emosional begitu? Tunggu aku sebentar lagi, balas Sonia dengan nada mengejek. Cepatlah. Senonce menutup telepon dengan kasar. Meski mencoba terlihat tak peduli, hatinya benar-benar hancur dan terbakar cemburu. Pikirannya kini benar-benar kacau balau. Padahal baru beberapa hari yang lalu ia begitu yakin bahwa hidupmu sudah hancur. Gara-gara drama penjualan rumah dan mobil demi uang, ditambah penolakanmu membelikan tas mewah baru itu. Serangkaian petunjuk kecil tersebut memicu emosi Chen 11, membuat batinnya mulai goyah dan bimbang. Secara tak sadar, dia membenarkan ucapan Wang Tong bahwa kau memang telah jatuh bangkrut total. Baginya, kau kini bukan hanya kehilangan segalanya, tapi juga sedang tercekik hutang yang menggunung. Aku ini bidadari cantik, mana sudi menderita bersama pria miskin yang tak punya masa depan. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mencampakkanmu tanpa mau mendengar satu pun penjelasan jujur darimu. Bahkan saat rumor prediksi harga minyak beredar, dia merasa sangat beruntung telah memutuskan hubungan tersebut. Namun seketika, ucapan Sonia menghantam hatinya, menghadirkan sebuah firasat buruk yang sangat mencekam. Mungkinkah Qi Guang tidak bangkrut? Apakah semua ini sebenarnya hanya ujian kesetiaan untuk diriku? Dia merasa gagal dalam ujian itu, namun egonya berteriak bahwa kau tak lagi berurusan dengannya. Sambil menggelengkan kepala, dia mencoba mengusir pikiran kacau itu meski hatinya belum juga merasa tenang. Tiba-tiba, dua sosok muncul di pintu paviliun Qilian, pemandangan yang seketika membuat matanya terbelalak kaget. Di sana berdiri kau dan Lin Jin yang tampak begitu serasi, tenang, dan penuh dengan wibawa. Masakannya enak di sini. Tadi pagi aku tak tega membangunkanmu karena kau terlihat sangat lelah. Akan kupesankan stek terbaik agar staminamu pulih kembali, ucapnya dengan nada suara yang begitu lembut. Mendengar percakapan mesra itu, amarah dan kecemburuan membara di hati Chen 11 secara bersamaan. Meski sudah berakhir, jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa memilikimu sebagai barang pribadinya sendiri. Dia tak tahan melihat wanita lain menyentuhmu, apalagi saat kalian tampak begitu intim dan dekat. Rasa tidak suka terpancar jelas di wajahnya hingga dia tak mampu menahan diri untuk bicara. Qi Guang, kenapa kau bisa ada di tempat mewah ini? Serunya saat menyadari kehadiran sosokmu. Kau pun menoleh dan mendapati Chen 11 sedang duduk di ruang tunggu restoran kelas atas itu. Dia tampil sangat mewah dengan balutan gaun Burberry, hadiah mahal yang pernah kau berikan padanya dulu. Namun, kecantikan buatannya terasa sangat berlebihan saat dibandingkan dengan aura alami Lin Jin di sisimu. Gaya berpakaian Chen 11 langsung meredup, kalah telak oleh keanggunan wanita yang bersamamu saat ini. Jika Chen 11 hanyalah gadis yang berdandan, maka Lin Jin adalah putri sejati yang penuh pesona. Menatapnya kembali, hatimu terasa sedikit sesak mengingat kenangan indah selama 3 tahun masa cinta kalian. Hanya karena sebuah rumor tak berdasar, dia tega membuang jalinan kasih yang telah lama terbina. Mustahil jika hatimu tak terusik, terutama jika kau memang benar-benar sedang jatuh miskin saat ini.
Namun kenyataannya berbeda, kau sama sekali tidak bangkrut dan tak perlu merasa terhina di hadapannya. Keuntungan raksasa dari kontrak berjangka minyak yang akan cair memberimu sebuah kepercayaan diri yang baru. Dengan mentalitas pemenang, wajahmu tetap terlihat tenang tanpa menunjukkan ekspresi emosi sedikit pun padanya. Tak kusangka bertemu di sini, aku hanya datang untuk makan siang, ucapmu dengan nada sangat dingin. Usai bicara, kau langsung mengabaikannya dan kembali fokus memberikan perhatian penuh pada sosok Lin Jin. Kau berniat melewatinya begitu saja, membuat pria yang dulu penurut ini tampak sangat asing di matanya. Sikap dinginmu dan kehadiran gadis cantik lain di sisimu membuat harga diri Chen 11 terluka. Kehilangan akal sehat, dia tiba-tiba berdiri dan menghadang langkah kalian dengan wajah penuh amarah membara. Kau mengernyitkan dahi, menatapnya dengan penuh tanda tanya tentang apa yang sebenarnya sedang dia inginkan. Melihat kalian begitu serasi, hatinya terbakar api cemburu. Bukankah seharusnya kau sudah jatuh bangkrut? Kenapa kau begitu tenang? Bagaimana mungkin wanita sehebat ini bisa ada di samping pria sepertimu? Bangkrut itu artinya menderita di jalanan, bukan malah bersenang-senang di tempat elit seperti sekarang ini. Dia berharap kau memohon ampun, namun pelayan restoran tiba-tiba datang menengahi drama yang terjadi itu. Dengan sikap profesional, pelayan itu berdiri di antara kalian untuk meredam ketegangan yang mulai memuncak. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Saya harus mengantar tamu penting ini menuju meja mereka. Keributan singkat itu seketika memecah ketenangan restoran dan menarik perhatian banyak pasang mata yang menonton. Kini semua orang menatap ke arah kalian dengan penuh rasa ingin tahu yang sangat besar. Zenon terpojok dan menolak untuk menyerah begitu saja. Dia hanya bisa menatapmu dengan pandangan penuh selidik. Dia membentak pelayan, bukankah Kilingge restoran paling mewah di Ronqing? Apa tidak ada standar berpakaian di sini? Sampah seperti ini boleh masuk ke restoran semewah ini? Makan bersamanya hanya akan merusak martabatku. Aku sedang terburu-buru tadi hingga tidak memperhatikan penampilanmu yang menjijikkan. Baru saat itulah aku menyadari pakaianmu. Aku ingin mempermalukanmu demi meluapkan amarah yang membara di hatiku. Mendengar tuduhan kejam dari Zenon, pelayan di hadapanmu itu justru mengulas senyum tipis yang penuh makna. Dengan sangat sopan dia berkata, tujuan Kilingge adalah melayani setiap pelanggan layaknya dewa yang agung. Selama pakaian pelanggan tidak melanggar norma, siapapun boleh bersantap di sini. Pelayan itu terdiam sejenak. Dia berbalik dan membungkuk hormat pada Lin Jing, lalu melanjutkan, tuan ini datang bersama Nona Sun. Beliau adalah pemilik restoran Kiling kami, jadi teman Nona Sun adalah tamu yang paling terhormat bagi kami. Wajah Zenon seketika memucat karena menanggung malu yang luar biasa. Dia benar-benar kehilangan muka di depan umum. Dia tidak menyangka serangan mendadaknya gagal total. Alih-alih mempermalukanmu, justru dia sendiri yang menjadi bahan tertawaan. Bahkan seorang pelayan biasa pun berani melawannya dengan begitu tegas demi membelamu di hadapan semua orang. Suara keributan itu semakin memanas dan menarik perhatian seluruh pengunjung restoran yang ada di sekitar sana. Beberapa orang bahkan sudah mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Lihatlah drama yang sedang berlangsung ini. Sepertinya ada intrik berdarah antara dua wanita yang memperebutkan satu pria. Selain tampan, pria itu tampak biasa saja. Dia terlihat sangat sederhana, bukan? Hanya modal tampan, jika kau punya setengah ketampanannya, aku pasti sangat bahagia. Jika aku setampan dia, aku yakin wanita cantik lainnya akan berebut untuk mencuriku darimu dengan segala cara. Mendengar pembicaraan konyol di sekitarku, aku hanya bisa menghela napas panjang dan berkata dengan tegas pada Zenon. Aku tidak menyalahkanmu atas perpisahan kita, tapi hubungan kita berakhir di sini. Kita akan menjadi orang asing selamanya. Ini tempat umum, tolong jaga martabatmu dan jangan pernah menghalangi jalanku lagi. Aku tidak ingin berurusan denganmu. Aku melindunginya di belakangku dan mengabaikan ekspresi terkejut Zenon, lalu melangkah masuk menuju area restoran dengan tenang. Zenon berdiri mematung di pintu masuk layaknya badut yang sedang berusaha keras melucu namun tidak ada yang peduli. Merasakan tatapan sinis yang semakin banyak tertuju padanya, Zenon tidak sanggup lagi berlama-lama berada di tempat itu. Dia menghentakkan kakinya dengan penuh amarah dan langsung meninggalkan paviliun tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Sambil melemparkan tasnya, Zenon pergi dengan dendam. Hari ini dia benar-benar dihancurkan oleh keanggunan Sonia yang sempurna. Dia kalah telak dalam segala aspek, mulai dari penampilan, wibawa, hingga busana yang dikenakannya saat itu juga.
Setelah membuat kekacauan tanpa alasan yang jelas, dia bahkan dipermalukan dan diusir secara halus oleh sang pelayan. Meskipun Zenon bermuka tembok, dia tetap tidak sanggup melanjutkan makannya di sana dan memilih untuk lari keluar. Dia tidak menyadari bahwa Sonia, yang berpura-pura menjadi sahabat baiknya, sebenarnya memiliki niat yang sangat licik padanya. Sonia ternyata sudah membuntutiku hingga ke paviliun. Dia bahkan telah menyiapkan ponselnya untuk merekam kejadian memalukan itu. Dengan senyum misterius di wajahnya, Sonia merekam seluruh adegan tadi sebagai senjata untuk menjatuhkan harga diri Shannon. Dengan sepatu hak tingginya, Sonia mengejar Shannon. Bagiku, kejadian kecil tadi tidak lagi memberikan getaran di hatiku. Setelah diusir dari hidupnya, aku akhirnya bisa melihat sifat asli Shannon yang selama ini tersembunyi dengan rapat. Wanita sombong dan tidak tahu terima kasih yang meninggalkanku saat sulit tidak pantas mendapatkan penyesalanku sedikit pun. Sebaliknya, wanita yang kini duduk di hadapanku dengan tatapan penuh kecemasan inilah yang jauh lebih berharga bagiku. Dialah yang pantas mendapatkan seluruh energi dan perasaanku. Aku berharap kau selalu baik-baik saja di sampingku selamanya. Ningjing tampak masih sangat khawatir. Dia takut aku hanya berpura-pura tenang setelah perpisahan pahit dengan Zenon itu. Dicampakkan dengan cara yang hina tentu akan membuat siapapun hancur, namun aku benar-benar merasa sangat lega sekarang. Aku sudah menutup lembaran lama itu. Aku tersenyum pada Ningjing dan meyakinkannya bahwa hatiku baik-baik saja sekarang. Zenon selamanya akan menjadi masa lalu yang kelam. Wanita sepertinya tidak pantas mendapatkan pengorbanan dan cinta tulus dariku. Aku hanya menyesali tahun-tahun berharga yang terbuang sia-sia untuknya. Mendengar ucapanku, Ningjing merasa sangat lega dan bahagia. Ada binar kebahagiaan di matanya. Meski jarang berkomunikasi, Ningjing ternyata selama ini mencintaiku dalam diam dengan sangat tulus. Itulah alasan mengapa dia segera menghubungiku tepat setelah aku diusir dan kehilangan segalanya dalam waktu 1 malam. Dia bahkan mengajakku tinggal bersamanya. Sekarang, aku benar-benar telah menghapus seluruh bayangan Shannon dari dalam lubang hatiku. Mungkinkah ini pertanda bahwa Dewi Fortuna akhirnya berpihak tepat saat hati Ningjing sangat mengharapkannya? Di tengah kegembiraan itu, aku menyela dan memintanya bercerita tentang kehidupannya setelah lulus kuliah dulu. Selama masa universitas, hubungan kami memang merenggang, mungkin karena kepribadianku yang cenderung tertutup dan pendiam. Aku bukanlah sosok wanita yang dominan, bahkan setelah menyandang gelar sarjana, aku seolah menghilang dari pergaulan. Itulah alasan mengapa aku buta akan kabarnya, hingga takdir mempertemukan kami kembali setelah beberapa tahun berlalu. Ningjing yang dulu terlihat biasa saja, kini justru tinggal di kawasan paling elit dan mewah di kota Ronqing. Penampilan dan pakaian mahalnya membuatku semakin penasaran dengan identitas yang ia sembunyikan setelah lulus kuliah itu. Aku mengambil gelar master hukum selama 2 tahun, ucapnya, menjelaskan perjalanannya hingga menjadi seorang advokat handal. Kini ia telah bergabung dengan firma hukum Heng He dan resmi menjadi pengacara tangguh di sana sekarang juga. Mendengar pengakuan tenangnya, aku terhenyak kaget, karena aku tahu pencapaian Ningjing ini bukanlah hal yang mudah diraih. Perlu diingat, firma hukum Heng He adalah raksasa hukum terbesar di Ronqing, bahkan menjadi yang paling disegani di negeri ini. Bagi seorang pemula yang baru lulus, menembus pintu firma sebesar itu adalah misi yang hampir mustahil untuk diwujudkan. Biasanya, mereka harus bertarung mencari pengalaman di firma lain selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dilirik oleh pihak Heng He. Hanya pengacara dengan reputasi cemerlang dan nama besar yang bisa menginjakkan kaki sebagai anggota resmi firma tersebut. Singkatnya, firma hukum Heng He adalah tempat berkumpulnya para jenius hukum paling berbakat selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa Heng He selalu membayangi setiap kasus besar yang terjadi di tingkat nasional. Namun Ningjing, lulusan muda tanpa rekam jejak, bisa langsung masuk ke sana tepat setelah ia menyelesaikan pendidikannya. Hanya ada satu alasan logis di balik ini, yaitu Ningjing memiliki latar belakang keluarga yang sangat berpengaruh. Dunia hukum memang menuntut kecerdasan, namun koneksi sosial dan sumber daya relasi jauh lebih menentukan segalanya. Tampaknya, pihak Heng He sangat menghargai potensi besar dan energi luar biasa yang dibawa oleh sosok seperti Ningjing. Itulah sebabnya mereka memilih untuk merekrut gadis muda ini secara langsung tanpa melalui prosedur yang berbelit-belit. Saat aku mengagumi kemampuannya, ia tiba-tiba menatapku tajam dan bertanya, "Lalu, bagaimana dengan rencana besar hidupmu sendiri? Kenapa kau nekat menjual rumah serta mobilmu hanya demi uang,
hingga semua orang menganggapmu telah jatuh bangkrut. Hidangan pun mulai disajikan, dan sambil menikmatinya, aku menjelaskan alasan di balik aksi nekat menjual seluruh asetku itu. Aku butuh modal besar untuk masuk ke pasar berjangka internasional, jawabku santai sambil terus menyantap makanan yang ada. Tanpa kapital yang kuat, kita hanya akan menjadi mangsa empuk yang habis dikuliti oleh para bandar besar dunia. Mendengar jawaban jujurku, raut wajah Ningjing langsung berubah drastis, menunjukkan ekspresi keterkejutan yang sangat luar biasa dalam dirinya. Kenapa kau mempertaruhkan seluruh harta dan tabunganmu demi investasi berjangka? Itu adalah tindakan yang sangat berbahaya sekali. Baginya, dibandingkan pasar saham biasa, fluktuasi di pasar berjangka internasional jauh lebih liar dan sangat sulit diprediksi. Memang benar keuntungan yang dijanjikan sangat menggiurkan, namun risiko yang membayangi pun berbanding lurus dengan hasil akhirnya. Kecerobohan sekecil apapun bisa berujung pada kehancuran total dan lenyapnya seluruh harta benda dalam sekejap mata saja. Menghadapi kecemasan di mata Ningjing, aku hanya tersenyum tipis dan menjelaskan bahwa pilihanku jatuh pada minyak mentah dunia. Aku mencoba menenangkannya dengan berkata bahwa volatilitas komoditas ini biasanya lebih rendah dibandingkan dengan sektor investasi lainnya. Meskipun terlihat lebih stabil, risiko dalam perdagangan minyak mentah tetap harus dihitung dengan sangat matang dan hati-hati. Memang risiko minyak relatif kecil, namun jika dibandingkan pasar saham konvensional, bahayanya tetap saja jauh lebih besar lagi. Terlebih lagi, aku telah menambahkan sistem leverage hingga 50 kali lipat untuk memaksimalkan hasil dari investasiku tersebut. Seandainya aku tidak memiliki informasi masa depan yang akurat, tindakan seagresif ini jelas merupakan sebuah misi bunuh diri. Tanpa keyakinan yang absolut, operasi seberani ini hanyalah tiket satu arah menuju jurang keputusasaan yang sangat amat dalam. Kapan tepatnya kau membeli kontrak minyak mentah internasional itu? Tanya Ningjing yang mulai penasaran dengan garis waktu permainanku. Dia sangat paham situasi global saat ini, di mana perang besar tiba-tiba meletus setelah masa damai yang sangat panjang. Berita tentang meroketnya harga minyak mentah kini terus diberitakan di berbagai kanal informasi setiap jam tanpa henti sama sekali. Dan di saat itulah, aku menanamkan seluruh taruhanku tepat pada instrumen minyak mentah internasional yang tengah bergejolak hebat. Ningjing tiba-tiba teringat satu hal penting, yaitu momen di mana Qi Guang menjual seluruh asetnya beberapa waktu yang lalu. Waktu penjualannya terjadi tepat sebelum api peperangan berkobar, yang berarti Qi Guang sudah bergerak sebelum badai itu datang. Jika dia sudah menginvestasikan segalanya sebelum perang pecah, maka dengan lonjakan harga sekarang, ia akan menjadi sangat kaya. Qi Guang yakin lonjakan harga minyak dunia bakal bikin dia tajir melintir. Dia nggak pernah nutupin soal investasinya, malah dia jujur banget soal kontrak berjangka yang dia borong. Transaksi minyak itu dia lakuin tepat sebelum perang meletus. Dan yang lebih gila lagi, dia pakai sistem leverage 50 kali lipat lewat bank. Dengar pengakuan itu, Ningjing benar-benar syok berat. Mulut mungilnya sampai ternganga nggak percaya. Bukan cuma nekat beli kontrak minyak mentah di saat genting sebelum perang. Tapi dia juga punya nyali baja buat pakai leverage setinggi itu dalam investasinya. 50 kali lipat itu murni kegilaan. Tapi justru langkah gila itulah yang bawa cuan fantastis. Suara Ningjing sampai gemetar pas nanya, terus, berapa modal awal yang kamu taruh? Sebagai wanita cerdas, Ningjing juga paham betul soal pergerakan harga minyak dunia. Setelah ngitung cepet di kepalanya, dia mulai dapat gambaran angka yang bikin merinding. Keuntunganmu sekarang, apa udah tembus 100 juta? Padahal Ningjing terbiasa hidup mewah. Di kawasan elit roncing dengan setelan mahal, tapi angka itu tetap bikin dia jantungan. 100 juta mungkin cuma target kecil buat pengusaha sukses, tapi bagi kebanyakan orang, angka itu adalah mimpi mustahil yang nggak bakal tercapai seumur hidup mereka. Hebatnya, dia cuma butuh beberapa hari buat dapetin harta segunung itu. Benar-benar keputusan yang berani. Butuh rasa percaya diri setinggi langit buat lakuin itu. Lihat aura Qi Guang, Ningjing mendadak pusing. Sosok pria di depannya seolah berkilau. Pantesan dia betah mendem cinta bertahun-tahun ke pria ini. Senyum tulus terukir di wajah cantik Ningjing. Dia beneran bahagia, lalu angkat gelas anggurnya. Sambil bersulang, dia bilang, ini kabar yang luar biasa, Qi Guang. Selamat ya, gelas pun berdenting pelan. Makasih banyak ya, jawab Qi Guang dengan tatapan penuh arti. Dan aku juga mau bilang makasih banyak karena kamu udah mau nampung aku pas nggak punya tujuan.
Lin Jing cuma ketawa sambil geleng kepala. Sekarang kan kamu udah jadi miliarder. Dengan uang segitu, kamu bebas mau kemana aja. Asetku emang jutaan dolar. Tapi semua masih di pasar berjangka. Belum bisa ditarik buat jajan. Makanya, pas kamu telepon, aku beneran gak pegang duit. Kalau kamu nggak nolong, mungkin aku udah jadi gelandangan di jalan. Candaannya bikin suasana makan malam makin hangat. Anggur ini tanda terima kasihku. Lin Jing pun tertawa renyah dengar alasan unik itu. Cheers! Keduanya lalu bersulang, dan meneguk anggur merah itu dengan sangat nikmat. Efek alkohol bikin pipi putih Lin Jing merona cantik. Matanya mulai kelihatan agak sayu menggoda. Cuanmu udah segunung, kapan mau dijual? Tanyanya penasaran. Tunggu, sabar sebentar lagi. Selama perang belum usai, harga minyak bakal terus meroket. Kenapa? Kamu mau ngusir aku ya? Lin Jing langsung geleng-geleng kepala dengan panik, nggak mau ada salah paham di antara mereka. Bukan gitu maksudku. Jangan pindah dulu, tinggallah di sini dengan tenang sepuasmu. Mau tinggal selamanya pun nggak apa-apa. Kalimat itu meluncur jujur begitu saja dari bibirnya. Sadar omongannya barusan terlalu berbahaya, wajahnya makin merah padam dan dia langsung nunduk. Lihat tingkah gemas itu, Qi Guang ketawa puas. Rasanya asyik banget ngegodain wanita secantik ini. Kamu yang bilang loh, kalau aku bangkrut, aku bakal numpang di rumah indah ini selamanya. Dengar jawaban manja itu, Lin Jing mendongak dengan tatapan mata yang berbinar terang. Oke, deal, ucapnya mantap. 15 hari berikutnya mereka habiskan waktu bersama di sana. Sambil terus memantau situasi politik global dan fluktuasi harga minyak yang makin menggila. Begitu arah peperangan mulai terlihat jelas, harga minyak dunia pun perlahan mulai stabil. Persis kayak bocoran di buku harian misterius itu, kini harga minyak mentah dunia berhenti di angka $150 per barel. Itulah puncak tertinggi yang diprediksikan. Setelah mencapai titik jenuh ini, harga minyak bakal segera terjun bebas secara drastis. Namun karena buta informasi, para investor tak menyadari badai yang mendekat di pasar minyak. Mereka masih rakus memborong minyak mentah, saat para penguasa elit mulai beraksi diam-diam. Konsorsium raksasa yang punya info orang dalam mulai melepas seluruh aset mereka secara bertahap. Arus keluar masuk yang seimbang menahan harga minyak stabil di angka $150. Inilah saatnya menarik diri. Melihat situasi ini, aku tak boleh membuang waktu sedetik pun. Tanpa ragu, segera kukosongkan seluruh kontrak minyak mentah yang ada di dalam akun investasiku. Bagiku, jumlah kontrak yang kugenggam ini adalah gunung harta yang tak terbayangkan besarnya. Menukarnya menjadi uang tunai adalah kekayaan yang luar biasa fantastis jumlahnya bagi siapapun. Volume pasarku memang masif, tapi saat ku lepaskan semua kontrak itu ke pasar dunia saat ini, tak ada riak besar, semuanya terserap habis. Seluruh kontrak di akunku kini telah benar-benar bersih. Saldo minyak mentahku kini nol, namun angka di rekeningku melonjak ke titik tertinggi sejarah. 1 miliar 20 juta. Dalam sebulan, hartaku meledak dari hanya 4 juta saja. Dari menjual rumah dan mobil, kini aku punya 1 miliar. Meski sudah kuhitung berkali-kali, melihat angka nol yang berderet nyata di depan mata, jantungku berdegup sangat kencang karena gembira. Butuh waktu cukup lama bagiku untuk bernapas tenang dan meredakan gejolak kegembiraan yang meluap. Aku tak hanya mabuk dalam kemenangan, tapi juga gemetar karena kekuatan luar biasa jurnal itu. Kekuatan jurnal dari masa depan kiriman keturunanku sungguh di luar nalar manusia biasa. Satu halaman saja menghasilkan 1 miliar. Rahasia apa lagi yang menantiku di halaman berikutnya? Setelah memproses biaya administrasi, kupindahkan seluruh aliran dana raksasa itu ke rekening pribadiku. Deretan angka panjang yang muncul di notifikasi ponselku terasa seperti mimpi indah yang nyata. Perasaanku lega luar biasa, debu kemenangan akhirnya mengendap. Saatnya menikmati semua hasil ini. Rumah lamaku, tak ada alasan untuk membelinya kembali. Aku punya rencana yang jauh lebih megah. Dengan aset 1 miliar, rumah yang kupilih haruslah properti mewah yang diakui kelas dunia. Apartemen 300 meter persegi di pusat kota adalah awal. Tanpa mobil, hidupku tak lengkap. Mobil lama yang murah itu sudah tak layak lagi. Seleraku kini telah berubah drastis dan mewah. Setidaknya harus mobil mewah seharga $1 juta. Mobil sport selalu jadi impian setiap pria. Bicara soal mobil sport, nama-nama seperti Lamborghini atau Ferrari pasti langsung terlintas di pikiran. Mobil-mobil itu adalah magnet perhatian,
simbol status dan kemewahan yang sangat mencolok di jalanan. Senjata ampuh untuk memikat wanita, namun jujur saja, mobil itu sangat jarang terlihat di jalanan. Harganya selangit, membuat kebanyakan orang hanya bisa bermimpi tanpa pernah sanggup memilikinya. Selain itu, bodi mobil sport yang terlalu rendah sangat tidak ramah dengan kondisi jalanan kita. Jalanan domestik yang penuh polisi tidur akan menjadi mimpi buruk bagi mobil mewah sekelas itu. Jika dipaksa melewati gundukan jalan dengan kecepatan tinggi, nasib mobil itu akan berakhir tragis. Aku sangat khawatir rangka bawahnya akan hancur berantakan dalam sekejap mata saja di jalan. Pernah ku coba Lamborghini Huracan milik teman, kontras sekali dengan tampilan luarnya yang garang. Ruang kemudinya sangat sempit dan menyesakkan, tak senyaman mobil keluarga yang biasa kita kendarai. Mobil biasa terasa lega dan empuk, kita bisa mengatur posisi duduk dengan sangat leluasa di sana. Tapi di dalam Huracan, aku merasa seperti terlipat dan terjepit di kursi pengemudi sempit itu. Sempit dan sangat tidak nyaman. Semua itu dikorbankan demi mengejar aerodinamis dan kecepatan ekstrem. Namun ada satu merek yang memikat hatiku. Bentley. Sang raja kemewahan dan tenaga sejati. Bentley tak kalah bertenaga dari Ferrari. Namun ia menawarkan kenyamanan tingkat dewa yang tiada banding. Dalam hal kenyamanan, Bentley benar-benar melindas semua mobil sport tanpa ampun sedikit pun. Bentley Continental GT adalah mahakarya abadi yang selalu aku dambakan sejak aku masih miskin. Berkat harta dari jurnal masa depan, impian itu kini tinggal selangkah lagi menjadi kenyataan. Kuambil ponselku dan mencari satu nama di dalam daftar kontak, Liu Pangzi, saatnya beraksi sekarang. Tanpa ragu aku menekan nomor itu, dan suara berat seorang pria langsung menyapa Gwen Ge. Kenapa tiba-tiba menelepon adikmu ini? Rupanya itu suara Liu Pangzi, si pria tambun yang sangat ramah. Semua orang memanggilnya Liu Pangzi, dan dia tak keberatan. Kami kenal melalui perantara bajingan bernama Wang Tong. Liu Pangzi dan Wang Tong sama-sama berkecimpung di bisnis mobil mewah bekas, mereka ahli dalam bidang itu. Dulu saat aku masih sering bersenang-senang dengan Wang Tong, aku selalu mengajak Liu Pangzi untuk ikut. Jadi aku sangat mengenalnya. Sebenarnya dia lebih tua dariku, tapi sebagai pebisnis dia sangat menjaga sikap. Dia sangat memuja keharmonisan dan kemakmuran. Siapapun orangnya, Liu Pangzi akan selalu bersikap sangat sopan. Padaku yang jauh lebih muda pun, dia selalu menyelipkan panggilan Guang Ge dengan penuh rasa hormat. Pangzi, masih main mobil? Aku sedang mengincar satu unit. Bisa bantu aku mencarikannya sekarang juga? Sebagai produsen mobil kelas dunia, Bentley tidak memiliki banyak dealer resmi 4S di wilayah daratan ini. Dia menjawab dengan sangat antusias, tentu. Karena Guang Ge yang bicara, berarti Anda sangat mempercayai saya. Namun sedetik kemudian Liu Pangzi terdengar ragu. Dari balik telepon, suaranya terdengar sedikit bimbang dan gelisah. Bukankah Anda berteman baik dengan Wang Tong? Kenapa justru mencariku alih-alih pergi menemuinya langsung? Aku tertawa sinis dan menjawab, Wang Tong si bajingan itu bukan saudaraku lagi, lupakan saja soal dia. Dengarkan aku ingin membeli Bentley Continental Star. Apakah kau punya koneksi untuk mendapatkan model terbarunya? Begitu mendengar permintaanku, dia tertegun. Bentley Continental GT bukanlah sekadar kendaraan biasa bagi orang kaya. Mobil itu adalah lubang uang. Versi standarnya saja 3 juta, sedangkan tipe GT menyentuh 5 juta. Guang Ge tampaknya sedang berjaya, tapi ku dengar situasi keuanganmu sedang ada masalah besar beberapa hari lalu. Sekarang tiba-tiba ingin membeli Bentley Continental, bukankah ini keputusan yang terasa sedikit terlalu terburu-buru? Meski Liu Pangzi bicara dengan sangat halus, aku tahu betul makna tersembunyi di balik setiap kata-katanya. Dia berpikir aku sudah bangkrut dan takkan mampu membayar mobil seharga 5 juta itu dengan tunai. Jangan sampai kena tipu kawan, jika kau terlalu sibuk lalu saat mobil datang ternyata uangnya tidak ada. Itu akan menjadi lelucon yang memalukan. Aku hanya tersenyum tipis, tidak marah atas keraguan Liu Pangzi. Kau dengar gosip dari Wang Tong ya? Abaikan saja, itu semua hanya bualan sampah yang dia sebarkan. Pangzi, aku sedang tidak bercanda. Berikan nomor rekeningmu sekarang juga, jangan banyak membuang waktu berharga. Akan kukirim uang muka 500.000. Carikan mobilnya pelan-pelan, jika nanti mobilnya sudah ada tapi ternyata aku tidak jadi membelinya, maka uang 500.000 itu akan menjadi milikmu sepenuhnya. Bagaimana? Mendengar itu, Liu Pangzi langsung mengangguk berkali-kali dengan perasaan yang sangat gembira dan antusias.
Guangge, bicara apa Anda ini? Dengan hubungan kita yang akrab, uang muka sama sekali tidak diperlukan. Tapi karena Anda sudah memaksa, menolaknya akan membuatku terlihat tidak tahu terima kasih pada Anda. Aku akan segera mengirimkan nomor rekeningnya. Anda bisa mentransfernya kapanpun, aku akan langsung menghubungi Bentley. Aku menjamin akan mencarikan model Bentley Continental yang paling nyaman dengan fitur paling lengkap untuk Anvon. Begitu mendengar nominal 500.000, nada bicara Liu Pangzi di telepon seketika berubah menjadi sangat manis. Bagaimanapun dia adalah pebisnis. Dia mendengar banyak rumor, tapi baginya itu semua hanyalah angin lalu belaka. Apakah aku bangkrut atau tidak, itu bukan urusannya selama aku bisa menunjukkan uang tunai yang nyata. Selama transaksi Bentley ini berhasil, maka aku adalah pelanggannya, bahkan sudah dianggap sebagai tuhannya. Setelah menutup telepon, aku langsung mengirimkan 500.000 ke rekening Liu Pangzi tanpa ragu sedikit pun. Saldo di akunku hanya berkurang sekian persen kecil saja. Benar-benar kenikmatan orang kaya yang tak terbayangkan. Aku menghela napas lalu bersiap pergi. Saldo 1 miliar di kartu bankku adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Itu adalah arus kas yang sangat masif. Aku harus mencari tempat yang aman untuk mengelola kekayaan ini. Berdasarkan laporan kekayaan terbaru, saat ini hanya ada sekitar 170.000 orang kaya. Mereka adalah orang-orang dengan aset lebih dari 100 juta. Meski angka jutawan di negara ini cukup banyak, sebagian besar aset mereka terikat dalam bentuk properti, saham, atau dana yang tidak bisa dicairkan seketika. Maka memiliki likuiditas 1 miliar adalah angka yang mengerikan, bahkan dalam skala nasional sekalipun saat ini. Hanya perusahaan besar yang melantai di bursa atau institusi raksasa yang bisa memiliki dana tunai sebanyak itu. Memiliki uang tunai 1 miliar mungkin terdengar seperti angka yang biasa saja bagi orang awam. Namun dalam dunia perbankan, likuiditas 1 miliar adalah angka mengerikan yang tak bisa diabaikan bank manapun. Aku tak sudi menaruh 1 miliar ini di kartu pribadiku, aku harus mencari tempat paling aman. Ku ambil ponsel dan segera menghubungi Oksu. Halo, Oksu. Apa kau sedang sibuk bekerja? Ada kabar apa? Aku ingin membuka rekening di bankmu, apa sekarang waktu yang tepat? Dia terkejut mendengar niat mendadakku itu. Tentu saja, tapi kenapa tiba-tiba? Apa uangmu sudah terlalu meluap sampai bank lain tak sanggup menampungnya? Jangan membual, cepatlah kemari sebelum aku pulang. Aku menutup telepon dan segera menyiapkan semua dokumen penting. Akhirnya aku melangkah keluar rumah setelah beberapa hari ini sibuk menjual aset berharga, rumah dan mobilku. Orang-orang pasti mengira aku sedang sekarat karena hutang, padahal aku sedang bersiap memindahkan gunung harta. Aku berencana membuka rekening di bank transportasi tempat Oksu bekerja untuk menyetor 1 miliar milikku. Aku tahu betul bahwa setiap pegawai bank memiliki target besar untuk menarik simpanan nasabah baru. Dengan menyetor dana raksasa ini, aku yakin posisi Oksu di kantornya akan langsung melonjak drastis. Aku pun berangkat menuju kantor cabang Oksu yang lokasinya cukup jauh dari wilayah Kilon Internasional. Perjalanan ini terasa sangat melelahkan karena aku sudah menjual mobilku dan tak lagi memiliki kendaraan pribadi. Karena tak bisa mendapatkan mobil mewah dalam sekejap, aku terpaksa memesan kendaraan melalui aplikasi daring. Hidup tanpa mobil pribadi ternyata sangat menyulitkan. Sepertinya aku harus segera membeli unit baru secepatnya. Sambil menuju bank, pikiranku melayang jauh. Di saat bersamaan, Oksu baru saja menyelesaikan tugasnya dan meregangkan tubuh. Ia bangkit dengan anggun dalam balutan seragam bank berupa setelan jas biru navy yang sangat pas di tubuhnya. Rok pensil yang dikenakannya membalut lekuk tubuhnya dengan sempurna, membuat seragam standar itu tampak begitu mewah. Gerakannya seanggun kucing dengan siluet tubuh rasio emas yang membuat siapapun yang melihatnya akan terpana. Rekan pria di sekitarnya menelan ludah dengan susah payah, terpesona oleh kecantikan alaminya yang luar biasa. Sementara itu, rekan-rekan wanitanya hanya bisa menatap sinis dan mengumpat iri di dalam hati mereka. Saat konternya kosong, Oksu memasang tanda layanan ditutup untuk beristirahat sejenak di ruang dalam bank. Namun saat melewati lemari es, langkahnya terhenti. Jantungnya berdegup kencang karena melihat sesuatu yang mengejutkan. Ia teringat ramuan obat untuk ibunya yang sakit, yang seharusnya tersimpan aman di dalam suhu dingin. Obat rumah sakit itu harus tetap dingin agar tidak rusak, tapi sekarang pemandangannya sungguh menghancurkan hati. Ramuan obat Cina yang sangat berharga itu telah dikeluarkan dan dilempar begitu saja ke tempat sampah.
Oksu bergegas berlutut di dekat tempat sampah untuk menyelamatkan plastik obat itu dengan tangan gemetar. Cairan yang seharusnya dingin itu kini terasa hangat mengikuti suhu ruangan, pertanda sudah lama dikeluarkan. Seseorang telah membuangnya cukup lama, membiarkan khasiat obat itu menguap sia-sia karena panasnya udara. Kemarahan besar mulai meledak di dada Oksu. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang membuang obatku? Teriakannya membelah keheningan Bang, membuat seluruh mata tertuju padanya dengan berbagai macam tatapan tajam. Namun sebagian besar hanya menatap dengan dingin, seolah penderitaan Oksu hanyalah hiburan murahan bagi mereka. Di tengah ketegangan itu, seorang pegawai wanita lain mendekat dengan senyum licik yang sangat menyebalkan. Wanita itu dengan santai membuka kulkas, mengambil kopi, lalu berkata tanpa dosa, "Aku yang membuangnya." "Memangnya kenapa? Kulkas kantor ini milik bersama. Jangan seenaknya menaruh sampah obat berbau busuk di sini. Baunya merusak aroma kopiku. Lagi pula, siapa yang tahu kalau ramuan anehmu itu ternyata mengandung racun berbahaya? Aku justru membantumu membersihkan kulkas ini. Jadi seharusnya kau berterima kasih padaku sekarang juga." Oksu menatapnya dengan tajam dan menjawab dingin, "Terima kasih. Suruh saja seluruh keluargamu berterima kasih padaku. Itu obat untuk ibuku yang sedang sakit parah. Kau baru saja menghancurkan nyawa seseorang dengan kebodohanmu." Padahal Oksu sudah membungkusnya dengan sangat rapat, namun Lin Ea tetap sengaja melakukan sabotase kejam ini. Lin Ea berdiri dengan riasan tebal dan gaya provokatif yang merusak citra profesional seragam banknya sendiri. Penampilannya yang mencolok lebih mirip seorang penggoda di kelab malam daripada seorang pegawai bank terhormat. Dengan wajah angkuh, Lin Ea menyesap kopinya dan tersenyum lebar menikmati amarah yang meledak dari Oksu. "Bukan urusanku jika obat itu tidak berguna lagi. Bagiku, baunya benar-benar buruk dan mengganggu seleraku. Jangan pernah lagi kulihat kau menaruh obat di kulkas ini, atau akan kubuang setiap kali aku melihatnya." Lihatlah betapa angkuhnya Lynette, merasa tak tersentuh hanya karena status dan kekayaannya yang melimpah. Di sisi lain, Oksu harus berjuang sendirian demi merawat ibunya yang sudah tidak berdaya. Beban finansialnya sangat menyesakan. Obat herbal seharga 2 juta yuan dibuang begitu saja ke sampah. Ramuan berharga itu hancur seketika. Jika kau ingin ibumu selamat, kau terpaksa harus mengeluarkan uang lagi. Membeli obat baru di rumah sakit, itu artinya menguras habis sisa kantong yang sudah kering kerontang. Pengabdian tulus Oksu kini terancam sia-sia. Padahal ia sudah memberikan seluruh hartanya demi sang ibu tercinta. Tabungan sebesar 20 juta yuan miliknya telah ludes. Sekarang, Oksu bahkan tak punya sepeser pun uang. Lynette, sang pemicu drama ini, justru menunjukkan wajah tanpa dosa dengan tatapan mata yang penuh provokasi. Amarah meledak dalam dada Oksu. Ia berlari kencang, mencengkeram lengan Lynette, dan berteriak dengan suara bergetar. "Tidak, kau tak boleh pergi. Kau membuang obatku ke tempat sampah. Kau harus beri aku penjelasan." Meski tubuh Oksu terlihat kurus, kerja keras setiap hari membuat tenaganya jauh lebih kuat dari dugaannya. Lynette meronta sekuat tenaga namun gagal melepaskan diri. Ia pun mulai menjerit histeris ke arah Oksu. "Apa yang kau lakukan? Kau sudah gila, lepaskan aku." Seketika suasana kantor berubah menjadi kekacauan total. Rambut mereka berantakan dan tiba-tiba segelas kopi es diguyurkan tepat ke atas kepala Oksu yang malang. Cairan gelap itu menodai seragam Oksu hingga basah kuyup. Ia mematung seketika, benar-benar terkejut dengan tindakan itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Obat ibunya dibuang tanpa alasan, ia hanya menginginkan sebuah keadilan dan penjelasan jujur. Seandainya Lynette mau meminta maaf, mungkin Oksu akan luluh. Namun, semua harapan itu tampak sia-sia belaka. Oksu tak pernah menyangka jika Lynette, sang dalang keributan ini, akan bertindak sekejam dan seangkuh itu padanya. Bukannya memohon maaf, wanita sombong itu justru menyiramkan segelas kopi dingin tepat ke wajah Oksu sekarang. Merasa terhina, amarah Oksu memuncak. Ia mengangkat telapak tangannya, siap mendaratkan tamparan keras ke wajah Lynette. Tiba-tiba, sebuah suara bariton menggelegar. "Asisten, apa yang kalian lakukan? Berani-beraninya kalian bertengkar di jam kerja. Benar-benar keterlaluan." Direktur LQNG muncul dengan kening berkerut tajam dan raut wajah yang penuh kemarahan. Karyawan bank yang sama berkelahi di hadapan publik. Ini adalah pemandangan yang sangat memalukan bagi institusi kita. Jika berita ini sampai terdengar keluar, kita akan menjadi bahan tertawaan selama 6 bulan penuh,
LQNG melangkah maju dengan aura dingin. Lepaskan tangan kalian, perintahnya tegas hingga mereka berdua terdiam. Oksu segera mengambil tisu dari sakunya dan mulai menyeka noda kopi yang sangat pekat di wajahnya. Sialnya, noda kopi di kemeja putihnya tak bisa hilang, justru semakin melebar dan terlihat sangat mengerikan. Begitu sang direktur muncul, aura angku yang tadi menyelimuti Lynette seketika terbang menghilang tanpa sisa. Ia mendadak berakting melas sambil merengek manja. Direktur, lihat, dia sudah mengintimidasi saya dengan sangat kasar. Dia mencengkeram pergelangan tanganku sampai memerah. Keluh Lynette sambil memamerkan luka palsunya pada direktur LQNG. Lynette dengan sengaja menempelkan tubuhnya pada sang direktur, mencoba mencari perlindungan dengan cara yang sangat licik. Ia menekan tubuhnya tanpa ragu, berharap direktur akan luluh dengan godaan dan akting air mata buayanya. Namun, direktur menyadari banyak mata yang memperhatikan. Dengan tegas, ia segera mendorong Lynette agar menjauh darinya. Ia menatap Oksu dingin. Ada apa ini? Begitu keluar, aku melihatmu nyaris menampar Lynette. Kita ini rekan kerja. Bicaralah dengan tenang. Apa kau sudah bosan bekerja di sini? Perselisihan mereka memang sudah mendarah daging. Lynette mendapatkan posisi ini hanya karena kerabatnya menyimpan deposit 20 juta yuan di bank ini. Latar belakang, pendidikan, dan nilai hidup kedua wanita ini sangatlah berbeda, membuat mereka mustahil untuk akur. Perselisihan kecil kini meledak menjadi konflik fisik yang hebat. Oksu hampir saja kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tubuhnya yang lengket akibat kopi membuatnya merasa sangat hina di bawah tatapan sinis rekan-rekan kantor lainnya. Matanya memerah menahan tangis, hatinya sangat terluka. Namun, ia bersikeras untuk tidak menunjukkan kelemahannya di sana. Dengan suara yang tertahan, ia hanya berkata lirih namun tajam, dia membuang obat ibuku ke tempat sampah. Lynette langsung membantah manja, aku tidak melakukannya. Siapa juga yang mau menyentuh barang berbau busuk seperti itu? Aku curiga kau sengaja menaruhnya. Kau baru saja menyerangku. Kalian semua saksinya, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan lapor polisi. Pecat dia dari bank ini. Dasar wanita rendahan yang tidak punya rasa penyesalan. Namun kekacauan kembali pecah. Lynette, sang provokator, justru memutarbalikkan fakta dan mengancam akan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Jika polisi turun tangan, masalah ini akan menjadi rumit. Manajer King, sang atasan, mencoba menengahi drama panas di kantor tersebut. Meski tahu Oksu tidak bersalah dan hanya diprovokasi, sang manajer memilih jalan aman demi meredam suasana yang semakin tidak terkendali. Kita ini rekan kerja, ucap manajer King dingin. Jangan memperbesar masalah sepele ini sampai harus melibatkan aparat hukum segala. Keputusan sepihak pun diambil. Oksu dipaksa meminta maaf pada Lynette dan dilarang menyimpan obat-obatan di dalam kulkas kantor lagi. Ketidakadilan ini terasa mencekik. Mendengar ucapan sang manajer yang begitu memihak, amarah Oksu mulai membara. Dia membelak tak percaya. Jelas-jelas Lynette yang menjadi biang keladi dan menghancurkan hari-harinya dengan penuh kebencian. Bukan hanya merusak obat penting milik Oksu, wanita itu bahkan dengan sengaja menyiramkan kopi panas. Benar-benar sebuah penghinaan yang kejam. Namun ironisnya, sang manajer malah menyudutkan pihak yang benar. Hati Oksu mendidih, dipenuhi amarah yang hampir meledak karena diperlakukan tidak adil. Rasanya ingin pergi saat itu juga. Apakah bank ini tempat kolusi kalian berdua? Batinnya dengan penuh rasa muak. Aku mengundurkan diri, gertaknya dalam hati. Namun, realita pahit menghantamnya. Meski gajinya kecil, pekerjaan ini adalah satu-satunya tumpuan. Dia sangat butuh uang demi biaya pengobatan sang ibu tercinta. Tahta kemiskinan benar-benar merampas harga diri dan keberaniannya. Jika kehilangan pekerjaan ini sekarang, dia benar-benar akan hancur dan kehilangan arah dalam kegelapan yang tak berujung. Walau tahu Lina merundungnya dan Li Qing berpihak secara licik, Wushu hanya bisa bungkam menahan amarah. Dia menarik napas dalam. Mata Wushu mulai berkaca-kaca, suaranya pun terdengar sangat bergetar hebat. Sambil memungut obat kedaluarsa yang berserakan, Wushu meminta maaf dengan terbata lalu kembali ke mejanya. Namun Lina belum puas. Dia berteriak kasar ke arah punggung Wushu, mempertanyakan sikap rendah wanita itu. Begini caramu minta maaf? Aku tidak terima. Aku akan memanggil polisi sekarang juga. Seru Lina. Li Qing segera menenangkan. Cukup Lina, jangan buat keributan, ucapnya sambil mencoba mengendalikan situasi kantor.
Secara tersembunyi, tangan Li Qing mencubit pinggang Lina dengan nakal di sudut yang tak terlihat siapapun. Ini salahmu, sulit bagiku bersikap tidak adil hari ini, bisiknya menjanjikan sebuah kompensasi manis malam nanti. Lina melirik menggoda lalu tersenyum manis. Dasar nakal, mari kita lanjutkan di Roca nanti, balasnya manja. Melihat Lina melenggang pergi dengan tubuh menggoda, gairah Li Qing membara. Hatinya kini dipenuhi api nafsu. Dia tak sabar ingin segera pulang demi menikmati hadiah dari wanita penggoda itu sekarang juga. Kembali ke meja kerja, rasa sesak di dadanya tak lagi terbendung hingga ia luruh di atas meja. Sambil menyembunyikan wajah di balik lengan, Oksu menangis dalam sunyi, hatinya kian hancur berkeping-keping. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Sudah 3 tahun lamanya ia mengabdi di Bank Yonsu. Sejak kecil ia kehilangan ayahnya. Tanpa koneksi, ia masuk murni berkat kerja keras dan prestasinya sendiri. Namun kegemilangannya justru membawa petaka. Manajer King mulai memberikan isyarat-isyarat kotor yang tak masuk akal. Ia diminta menukar kehormatan demi karir. Namun dengan tegas, Oksu menolak tawaran rendah itu tanpa ragu. Padahal dengan kecantikannya, ia bisa dengan mudah memikat pria kaya manapun yang ia mau. Tapi ia memilih jujur, meski penolakannya membuat manajer King yang sombong merasa sangat terhina. Diliputi amarah, King mulai menindas Oksu. Sebagai karyawan tanpa pelindung, ia terus disiksa secara mental. Penderitaannya kian memuncak saat King dengan kejam membuang obat milik Oksu langsung ke tempat sampah. Padahal obat di dalam wadah dingin itu adalah satu-satunya harapan nyawa bagi ibunya. Oksu ingin melawan, namun rasa tak berdaya mencekiknya. Hanya air mata yang bisa ia tumpahkan saat ini. Tiba-tiba, sebuah suara berat berbisik lembut di telinganya. Oksu, ada apa? Kenapa kau seperti ini? Mendengar namanya dipanggil, Oksu buru-buru menghapus air matanya. Aku hanya bisa mengernyit menatap wajah sembabnya itu. Berdiri kaku di balik konter, ia tersentak melihatku. Bukan apa-apa. Tapi, bagaimana kau bisa sampai secepat ini? Oksu mencoba mengalihkan pembicaraan sambil terus mengusap lengannya yang memerah. Luka itu tampak jelas di kulit putihnya. Hatiku panas melihatnya. Aku menatapnya tajam dan bertanya, katakan padaku, siapa yang sudah berani menyakitimu? Sebenarnya aku sudah di sini sejak tadi. Keributan di dalam bank itu. Aku mendengar semuanya dengan jelas. Aku tahu ada masalah, tapi tak menyangka bahwa Oksulah yang menjadi pusat dari badai konflik tersebut. Melihat kilat amarah di mataku, Oksu tampak ragu. Ia tak ingin melibatkanku ke dalam masalahnya yang rumit. Ia pun menghapus sisa air mata dan memaksakan senyum tipis. Aku baik-baik saja, tadi hanya tidak sengaja terbentur. Apa kau ingin membuka kartu baru? Berikan dokumenmu, biar ku selesaikan urusan ini secepatnya. Melihat Oksu yang enggan bersuara, aku tak ingin memaksanya dan memilih duduk tenang di depan konter. Saat menyerahkan berkas pada Oksu, tekadku sudah bulat. Begitu keluar dari bank ini, aku akan langsung bertindak. Masalah ini harus tuntas. Oksu telah menolongku di masa sulit, kini saat dia ditindas, aku takkan tinggal diam. Aku pasti akan melindunginya. Sementara itu, proses pembuatan kartu baruku pun berjalan tanpa kendala berarti. Sambil bekerja dengan lincah, Oksu membuka percakapan. Dia teringat soal kartu gaji dari perusahaan tempatku bekerja dulu. Bukankah gajimu di bank negara? Mengapa ingin membuka akun di sini? Apa kau sedang butuh pinjaman modal? Jika kau butuh pinjaman, aku akan memohon pada direktur agar limit kreditmu bisa dinaikkan setinggi mungkin. Meski baru saja ditekan oleh direktur dan Lina, demi membantu Oksu, aku sama sekali tidak merasa ragu. Bila memang diperlukan, aku siap segera menghadap direktur bank untuk mengajukan permohonan khusus baginya. Namun aku menggeleng pelan. Sudah kubilang di telepon, uangku terlalu banyak hingga tak ada bank yang sanggup menampungnya. Aku sengaja menggodanya demi mencairkan suasana yang kaku. Senyuman tipis pun mulai terukir di wajahku saat itu. Dia tertawa dan menganggapku tak pernah serius. Karena Oksu tidak percaya, aku pun berhenti berdebat dengannya. Tiba-tiba, aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan layar saldo rekeningku tepat di hadapan mata Oksu yang terbelalak. Untuk apa aku membohongimu? Meski aku sering mengejekmu, kejujuranku soal kekayaan ini bukanlah sekadar bualan belaka. Seketika Oksu terdiam 1000 bahasa. Dia terpaku, tak mampu mengalihkan pandangan dari angka yang terpampang nyata. Matanya menatap tajam deretan angka di layar ponselku.
Dia bergumam lirih saat menyadari ada 10 digit angka. 1 miliar, bisiknya tak percaya. Oksu benar-benar terguncang hebat, lalu aku menyodorkan ponsel itu agar dia melihatnya sendiri. Aku memintanya memastikan